Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman peserta webinar hari ini yang sudah hadir ya tentunya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya bisa mengikuti acara webinar kita hari ini sampai selesai. Karena tentu hari ini bakal luar biasa banget teman-teman semua. Di mana hari ini kita akan sharing ya bagaimana beriklan di Snack Video langsung bersama tim dari Snack Video. Kita juga nanti ingin menggali lebih dalam lagi tentang apa yang ada di Snack Video, audiensnya, dan segurih apa kita beriklan di Snack Video. Nanti juga akan ada dari teman-teman Academy ya yang akan menjelaskan terkait dengan customer service ya. Kemudian nanti juga di akhir ada VIP sellernya Academy yang nanti akan sharing pengalamannya bagaimana beriklan di Snack Video. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Ildan sebagai Business Development dari Academy yang hari ini akan menemani teman-teman semua ya dalam kegiatan webinar Academy Immerse Club Special Edition dalam Snack Video Ads. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang sudah hadir, kita ucapkan tentunya terima kasih. Dan teman-teman pastikan selama nanti mengikuti webinar, ya untuk disiapkan catatannya, kemudian dipastikan juga koneksinya bagus, supaya teman-teman nggak ketinggalan materi-materi penting yang nanti akan disampaikan. Nah, sebelum dimulai, saya mau sampaikan dulu nih sesi-sesi kita ya pada siang hari ini. Pertama, nanti akan ada kita akan bagi menjadi 3 sesi pada hari ini. Sesi pertama nanti akan ada penjelasan terkait Snack Video Ads langsung dari tim Snack Video. Ya, kemudian selanjutnya pada materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai teknik closing dari customer service expert dari Academy. Kemudian dilanjutkan yaitu dari VIP Seller Academy yang pada saat ini akan disampaikan oleh Mas Dauhan Alia yang juga sudah sukses ya berjualan di Snack Video. Nah, oke, teman-teman semua tentunya sudah tidak sabar ya, teman-teman ingin mendengarkan terkait materi ya, bagaimana beriklan di Snack Video. Nah, oke, tapi sebelumnya teman-teman, saya mau reminder dulu untuk teman-teman ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, di dalam webinar ini ada kolom chat dan ada kolom Q&A. Nah, saya reminder, jadi ada kolom chat dan juga ada kolom Q&A. Nah, untuk pertanyaan ya seluruhnya tolong untuk di drop di kolom Q&A saja. Sekali lagi, untuk pertanyaan diusahakan hanya drop di kolom Q&A saja. Nah, untuk teman-teman ya yang ingin berdiskusi lebih lanjut boleh di kolom chat. Jadi sekali lagi ada kolom chat dan kolom Q&A. Diusahakan untuk kolom Q&A hanya diisi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, sedangkan untuk kolom chat itu lebih kepada sharing dan juga ngobrol-ngobrol, oke? Nah, langsung saja teman-teman ya, karena nggak sabar gitu tentunya teman-teman hari ini kita akan eh, sambut nih ada Mas Ais Mardan. Ya, Halo, ada halo Mas Ais teman-teman. Mardan. Iya, oke. Kemudian ada Kak Elvira, ada Kak Halo Enji, semua. dan juga ada Kak Mareta. Halo semuanya, tim dari Snack Video. Halo, apa Iya, halo. kabar? Kita satu meja Oke. nih, kedengaran. Oh, satu meja ya. Iya, ah, oke. Oke. Halo teman-teman semuanya. Apa Sehat-sehat. kabar? Apa kabar, Mas? Oke. Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Oke. Gimana kabarnya, Mas Merdan? Baik, baik, Teman-teman baik, dari baik. Snack Video sehat-sehat ya. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing nih terkait platform ya dari Snack Video tentunya. Dan dari kita juga banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang udah banyak di grup ya, karena kita juga ada grup yang pengen tahu lebih dalam lagi terkait Snack Video. Sebenarnya Snack Video ini audiensnya seperti apa, kemudian
apa sih snack video ini, bagaimana beriklan, dan bagaimana memaksimalkan profit untuk kita berjualan di snack video. Nah, mungkin bisa langsung disampaikan oleh tim dari snack video. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Oke, boleh. Sudah ada suaranya, Mas? Iya, ditunggu sebentar ya Kak, lagi mau share screen ini. Aku share. Oke, siap. Nah, iya, halo semua. Jadi ini perkenalkan nih, ada aku Elvira di sini dan ada Kak Enji juga nanti yang bakal ngejelasin tentang em, perkenalan lebih lah tentang snack video begitu ya. Jadi bisa di next gitu ya. Nah, hari ini bakal ngejelasinnya tuh ada 4 hal nih kakak-kakak. Yang pertama itu bakal introduce tentang snack video. Yang kedua itu tentang brandingnya. Ketiga itu performance ads-nya di snack video. Dan yang keempat itu ada CSD-nya begitu. Uniknya snack video juga bedanya dari yang lain itu kita ada client team solution yang khusus buat ngebantu kakak-kakaknya gitu ya. Oke, bisa di next. Nah, oke. Em, ini lebih yang pertama itu aku mau ngejelasin nih tentang snack video gitu ya. Jadi bisa di next guys, tolong. Jadi ini di snack video itu ada influencer ekosistem gitu ya. Aku mau jelasin nih, yang main vertikal di snack video yang terkenal itu ada komedi, udah gitu ada sinetron, ada makanan juga, udah gitu ada games, sama ada berita-berita juga nih kakak-kakak. Nah, kalau bisa dilihat di yang kanan itu tuh em, kayak piramid gitu ya. Yang mikro itu kebanyakan kreatornya itu yang 130.000 followers gitu. Sedangkan kalau yang middle itu sorry, yang 130.000 itu biasa yang followersnya itu 10.000 sampai 100.000 followers. Sedangkan di yang tengah itu yang 100.000 sampai 1 juta followers gitu ya. Itu kebanyakan ada 20.000 orang begitu. Sedangkan yang lebih dari 1 juta followers itu ada 500-an orang begitu. Iya, bisa di next, guys. Nah, ini aku mau ngejelasin juga nih tentang gimana influencer itu membantu role yang sangat important gitu di snack video gitu ya. Kakak bisa lihat nih, kebanyakan user itu shoppingnya kebanyakan pada beli itu nomor satu itu ada baju, kedua itu ada beauty gitu, misalnya skincare gitu. Yang ketiga itu ada elektronik, sedangkan yang nomor empat itu ada kebutuhan sehari-hari gitu ya. Sedangkan yang kelima itu ada baju anak-anak gitu. Em, dan yang sebelah kanan itu biasa konten-konten apa sih yang biasanya orang-orang tuh suka tertarik gitu ya. Yang biasa itu biasanya yang daily life itu paling banyak nih kakak-kakak ada 61% gitu. Sedangkan yang review produk itu ada 49%. Terus yang video yang dipromosiin sama KOL itu ada 23%. Sedangkan live shopping itu ada 23 juga. Terus sedangkan unboxing video itu ada 21% gitu. Bisa di next, guys. Ini aku juga mau ngejelasin nih, di Indonesia itu untuk user perempuannya itu ada 45% dan untuk yang laki-laki itu ada 55% di umur 18 sampai 35 begitu. Nah, yang di kanan itu kakak-kakak bisa lihat kebanyakan itu user dari daerah mana aja nih. Paling banyak tuh dari Jawa Barat tuh kakak-kakak. Bisa dibantu next. Ya, terus habis itu di sini itu biasa user-user kita menggunakan snack video itu sehari-harinya lebih dari 90 menit gitu per usernya. Dan sedangkan daily likes yang didapetin di snack video itu biasanya ada 70 juta, komen ada 7 juta, sedangkan daily shares video-video kakak-kakak nih ada 14 juta begitu. Bisa dibantu. Terus apa sih yang bikin snack video tuh beda dari platform lain? Nah,
Kalau di snack video itu terkenalnya itu gara-gara kita tuh lebih relate tentang daily life kakak-kakak nih. Jadi sedangkan kalau di platform lain itu kebanyakan kan menjualkan konten-konten yang lagi viral atau gitu-gitu ya. Sedangkan kalau snack video tuh bisa menjadi lebih dekat sama user-usernya karena lebih menjelaskan dan lebih dekat gitu dengan kebiasaan sehari-hari kita begitu. Bisa di next guys. Terus juga konten apa sih yang biasanya orang-orang suka nih di snack video? Pertama itu ada komedi, kedua ada drama, terus ada makanan juga sama fashion dan beauty gitu ya. Bisa dibantu next guys. Nah, em, sekarang aku mau jelasin nih tentang gimana marketing solutionnya biasanya di snack video begitu ya. Jadi kalau kakak-kakak bisa lihat, ini tuh dibagi jadi 3 nih Kak. Ada standard ads, content ads, dan juga yang terakhir itu ada performance ads. Nah, kakak-kakak nih kebanyakan mungkin relate-nya dengan yang performance ads gitu ya. Karena performance ads ini lebih buat UMKM gitu Kak, yang kayak CPA gitu-gitu. Sedangkan kalau misalnya yang standard ads sama content ads itu lebih ke buat awareness appeal act. Sedangkan kalau misalnya content ads itu juga mirip-mirip sama standard ads gitu. Ads, sorry Kak, gitu. Sedang yang relate sama kakak-kakak nih biasanya yang performance ads gitu, Kak. Bisa dibantu next, guys. Nah, ini sekarang akan dijelaskannya sama Kak Enji ya, Kak. Yang kedua nih. Oke, thank you Kak Elvira. Sekarang aku bakal ngejelasin buat kayak performance ya. Jadi mungkin di sini tuh nanti bakal banyak hasil-hasil aja, study case sejauh ini gitu. Eh, boleh di next guys. Nah, oke, ini tuh merupakan diagram gitu ya. Jadi ini ada beberapa vertikal di snack video gitu. Nah, sejauh ini tuh paling gede tuh dipegang sama Nutra Health. Jadi Nutra Health itu tuh semacam kayak untuk biasanya herbal-herbal yang pakai buat kesehatan gitu. Jadi misalnya mungkin ada contohnya madu, susu, kayak gitu-gitu. Nah, terus next itu ada di skincare, terus home appliance, fashion itu kita juga lumayan tinggi. Boleh di next mungkin, guys? Uh, Next-nya ini itu tuh di study case performance ads. Jadi ini buat biasanya kalau landing page itu kan munculnya kayak orang-orang tuh kadang ada beda ya. Kadang bisa langsung jam ke WA, full form dan short form. Nah, ini aku ambil study case buat mereka yang pakai full form dan juga short form gitu. Nah, memang di kita full form itu lebih bagus gitu closing rate-nya dibanding kalau misalnya langsung jump in ke WhatsApp gitu. Nah, ini ada full form yang mereka jual herbal, itu closing rate-nya tuh 90%. Terus ada juga full form buat di fashion, mereka tuh closing rate-nya tuh lebih dari 50% gitu. Nah, untuk kalau yang pakai short form untuk yang di herbal itu tuh closing rate-nya juga 40 sampai 50 gitu. Boleh next mungkin, guys? Nah, selanjutnya ini ada snack video affiliates. Nah, mungkin aku jelasin sedikit dulu ya. Snack video affiliates ini itu sebenarnya kita sebagai snack video itu kita tuh kayak sebagai jembatan aja sih, jembatan untuk brand owner dan juga para reseller gitu. Jadi kita bantu mereka untuk menghubungkan biar para reseller ini biasanya kalau mereka bingung nih mau cari produk apa, mereka udah bosen lah gitu sama produk yang biasa mereka iklanin. Nah, bisa nih ikut snack video affiliates ini karena di sini kita juga nawarin produk-produk dari brand owner yang juga pastinya produknya udah terpercaya juga gitu. Nah, terus sebagai brand owner sendiri di sini itu mereka juga harus kasih harga yang spesial ya, spesial dibanding dengan platform atau e-commerce lain. Seperti macam harga khusus lah di snack video biar mereka semua closing-nya di snack video gitu sih. Next boleh guys. Nah, ini juga ada paid test ads. Jadi kalau ini sih sebenarnya untuk klien-klien yang punya aplikasi sih yang fokusnya di install registration. Nah, kalau di sini tuh memang bentuknya tuh fixed cost, fixed rate gitu. Jadi di sini beda ya, nggak kayak campaign-campaign yang dibikin biasa, di iklan biasa karena ini bentuknya nggak ada bidding gitu. Jadi fix gitu. Dan di sini juga nggak usah bikin kreatif lagi karena nanti bakal di-handle sama kreator di snack video gitu sih. Boleh next? Oke. Kak Elvira mungkin?
Oke kakak, sekarang aku mau jelasin tentang branding ads nih ya. Jadi, boleh tolong di next nih guys. Jadi apa sih IMAX? Pertama aku jelasin dulu ya. IMAX itu adalah video yang misalnya kakak pertama buka aplikasi itu langsung kelihatan videonya begitu. Dan kebanyakan yang ikut IMAX ini adalah brand-brand besar gitu Kak. Semirip sama iklan di TV lah gitu. Jadi videonya harus proper gitu. Dan untuk IMAX ini dijanjikan itu ada garansi, yaitu 7 juta user yang bakal lihat gitu. Terus apa aja sih yang didapetin dari IMAX ini? Itu pertama pastinya impression dan juga branding kakak tuh bisa jadi lebih besar gitu. Nah ini ada contoh-contoh IMAX yang udah ikutan join nih di Snack Video begitu. Ada contohnya ada Kopi Kenangan, udah gitu ada Segar Sari, udah gitu juga ada Azarin nih. Impression-impression mereka bagus-bagus semua gitu ya setelah ikut IMAX di Snack Video gitu. Boleh dibantu next? Terus ini sekarang aku mau jelasin tentang hashtag challenge nih kakak. Jadi apa sih hashtag challenge itu? Jadi ini adalah brand-brand yang mungkin bikin hashtag dan bisa diikutin sama semua user Snack Video begitu. Jadi biasanya sih untuk hashtag challenge ini lebih ke kata simpelnya adalah mulut ke mulut gitu ya. Jadi orang misalnya brand bikin challenge, orang lihat terus tertarik nih jadi ikutan gitu buat ikutan challenge-nya gitu. Dan biasanya sih dapet hadiah juga dari brand-brandnya begitu. Bisa dibantu next guys. Nah, ini salah satu contoh hashtag challenge di Snack Video, yaitu salah satu brand yaitu Pink Flash nih, Kak. Jadi, pertama di 200.000 itu mereka ada event warm up nih. Pas itu impression-nya belum terlalu bagus tuh, cuma 200.000 kan. Nah, setelah mereka ikutan publish misalnya konten-konten gitu, mereka naik tuh ke 3,2 juta impression gitu. Sedangkan waktu mereka bikin hashtag challenge ini, langsung naik impression-nya ke 10,5 juta gitu ya. Nah, terus tertingginya Pink Flash ini ada di 18,9 juta impression-nya, begitu kakak-kakak. Oke, bisa di next. Bisa dibantu sama Kak Ingi. Oke, next ini tuh ada semacam kalender gitu. Nah, ini tuh acara-acara mungkin event-event gede yang di-highlight lah gitu ya di setiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat ini buat kalender 2024 ini mungkin hari-hari gede ini tuh bisa dipakai untuk advertiser buat nge-boost iklannya juga gitu di hari-hari penting. Kalau kayak kemarin banyak klien kita juga yang nge-boost pas Idul Fitri, pas Ramadan gitu-gitu. Jadi mungkin ke depannya untuk calon-calon klien baru nih, nah bisa juga nih dipakai karena kita masih di bulan April dan masih banyak banget bulan-bulan setelahnya, dan itu kita juga masih banyak banget acara-acara dan event-event gede lah gitu. Nah, ini di sini juga bisa dipakai yang hashtag challenge tadi, gitu-gitu yang udah dijelasin sama Kak Elvira tadi. Boleh next mungkin? Oke. Oke, nah ini bagian di mana client support team atau CST. Dan di sini tadi sempat disinggung ya kalau kita tuh ada dua, ada account manager sama CST. Nah tadi untuk Vivi sama Angie itu adalah account manager. Nah sedangkan aku sendiri, perkenalkan aku Mareta, di sini aku CST dari Snack Video. Nah bedanya apa? Biasanya kalau account manager itu dia akan bantu untuk sounding masalah spending, terus voucher dan lain sebagainya. Nah untuk aku sendiri itu aku akan bantu gimana caranya optimize buat si campaign-nya. Next, guys. Nah, untuk nanti gimana sih experience-nya sebenarnya di sini kakak-kakak kalau sudah beriklan di platform lain, misalnya di Meta, di Google atau di TikTok, itu kurang lebih experience akan sama ya. Yang pertama akan melakukan campaign setup, gimana kita nanti akan bantu atau ajarkan bidding strateginya gimana, terus jumlah kreatifnya tuh gimana, terus optimalnya tuh seperti apa, terus harus jalan campaign apa, karena kan campaign macam-macam ya, ada awareness, ada consideration dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita ajarkan di campaign setup itu. Terus setelah itu, setelah campaign-nya udah launch, udah live, kita akan monitoring dari campaign-nya itu. Kita akan lihat account-nya itu gimana performance-nya. Terus kita akan kasih suggestion di mana yang oke-nya itu gimana buat yang existing sekarang, apakah kita tambah ads atau tambahkan budget dan lain sebagainya, itu nanti akan kita bantu.
Terus yang terakhir itu biasanya ada product life cycle analysis. Ini either produknya atau assetnya atau campaign-nya itu memang ada tanda kutip ada masanya gitu ya. Jadi itu ada life cycle-nya, kita analisa, terus nanti setelah ini dari analisa itu kita akan kasih new strategy atau what to do next-nya. Next, guys. Nah, oke. Ini ada video creative suggestion. Nah, ini sebenarnya kalau semisal dari kakak-kakak sendiri itu yang udah terbiasa ya ngiklan, mungkin udah ngerti gimana caranya bikin kreatif, udah ngerti gimana caranya bikin video gitu. Mungkin ini nggak akan kesusahan, tapi mungkin di sini aku mau tunjukkan untuk kakak-kakak di sini yang mungkin belum ngerti nih, oh aku harus bikin video kayak gimana ya. Pertama bisa bikin KOL usage, di mana kita hire KOL atau kreator gitu ya buat bikin videonya, terus kita pakai videonya gitu. Terus yang kedua, different angel. Nah, di different angel ini tuh mungkin bisa angelnya tuh berubah-berubah gitu. Misalnya product shots aja. Terus yang kedua bisa angelnya itu ke close up ke wajah muse-nya atau modelnya. Terus yang ketiga bisa pakai testimoni gitu ya. Atau yang angel yang lain tuh misalnya kalau kakak-kakak di sini brand owner atau ada pabriknya atau maklonnya bisa nih jalan-jalan ke pabrik atau ke maklonnya. Kalau diperbolehkan untuk syuting, silahkan syuting di situ, terus bisa jadikan iklan. Itu juga ada klien kita atau advertiser kita yang melakukan itu gitu untuk kreatifnya. Terus before after ini biasanya untuk klien-klien atau advertiser yang mungkin pakainya tuh produk ini ya kecantikan gitu, misalnya yang tadinya itu wajahnya kusam terus wajahnya jadi cerah gitu juga bisa nih pakai before after. Tapi di sini kita minta kalau misalnya ada before after atau yang pil pelangsing gitu ya, yang herbal gitu harus ada disclaimer-nya, karena kalau nggak ada disclaimer-nya nanti bisa kena reject sama kita. Disclaimer-nya itu gimana Kak? Disclaimer-nya itu sesimpel bisa ditulis tanda bintang gitu ya. Hasil di setiap orang berbeda-beda gitu, atau hasil akan apa namanya didapatkan ketika sudah konsumsi berapa kali gitu misalnya gitu. Terus facial expression tuh juga bisa dijadikan new tema gitu kali ya. Mungkin kalau yang awalnya misalnya lagi sakit gitu atau lagi wajahnya kusam gitu kan sedih. Terus habis konsumsi itu atau sedang konsumsi itu wajahnya seneng gitu misalnya. Next. Terus iya. Ya, ini di grup webinar chatnya ada beberapa peserta yang ada kendala di share screen. Ternyata di beberapa gadget ini ada yang presentasinya kekecilan. Mungkin dicoba di unshare dulu, kemudian nanti Oh, di-share ulang gitu. Ya. oke. Iya, coba. Ini lagi Oke, di sambil ini ya. nanti ya sambil nanti teman-teman juga dari peserta boleh nanti confirm ya kalau udah lebih baik dari sebelumnya. Boleh mungkin di-share ulang. Oke, bentar ya. Operatornya lagi nge-share ulang. Ya. Nah, ini udah di mode slideshow. Nah, gimana Kak? Sekarang udah lebih baik dari teman-teman peserta. Nah, ini oke udah semua ya. Berarti aku lanjutin ya Nah, ini udah ya. aman ya? Oke, Oke. aman ya? Oke, aku lanjutin ya. Terus tadi kita Oke, sampai sip. tadi kita sampai di slide ini di mana ada gambar grafik. Nah, ini sebenarnya secara singkatnya ya, grafik ini itu sebenarnya dari tim China juga dari SQ yang kasih tahu apa namanya tentang grafik ini. Yang intinya kalau di snack video itu setiap adset atau campaign-nya dan kreatifnya pun itu tanda kutip punya umur. Jadi kalau sudah terlalu lama dia harus pensiun gitu. Misalnya nih kakak-kakak punya 10 adset nih. Nah, 10 adsetnya tuh bisa dievaluasi secara berkala. Terus ada juga nih yang komplain, Mbak, minggu kemarin tuh adset saya yang ini tuh oke, tapi kenapa di minggu ini kok jadi nggak oke ya? Nah, itu berarti dia udah masuk ke fase yang harus pensiun gitu. Istilahnya tuh dia udah tua, jadi harus bisa dimatikan dan diganti lagi. Atau misalnya mau dioptimize ya, bisa ditambah kreatif gitu. Jadi pokoknya intinya harus ada pembaharuan atau ada istilahnya perawatan gitu ya, harus di-maintain terus. Nggak boleh yang istilahnya cuma didiemin doang, ntar biar jalan sendiri gitu. Di snack video harus rutin dirawat gitu. Next. Nah, di sini sebenarnya gimana caranya buat dapat CPA yang rendah? Karena kan biasanya advertiser itu sangat
mementingkan namanya tuh CPA. Mereka tuh punya KPI. Misalnya Kak, KPI aku di 30.000 gitu, KPI aku di 15.000 gitu. Nah, gimana caranya buat dapat CPA yang lebih rendah? Itu yang pertama rumusnya videonya tuh harus yang bagus. Karena dengan video yang bagus, orang-orang itu akan ngeklik. Berarti akan mendapatkan CTR yang tinggi. Kalau CTR-nya tinggi, orang ngeklik, dia akan ke landing page. Nah, setelah di landing page itu di situ landing page-nya juga harus bagus tuh. Harus apa ya, memuat banyak informasi dan tanda kutip meyakinkan gitu. Misalnya kakak jual produk yang herbal gitu yang masuk ke badan atau kecantikan gitu yang apa namanya pencerah atau menghilangkan jerawat gitu ya misalnya itu harus meyakinkan di landing page-nya itu sehingga orang banyak yang convert. Ketika orang convert CVR-nya akan tinggi, di mana CVR-nya tinggi kan berarti orang banyak yang beli kan, itu CPA-nya akan turun. Nah kayak gitu, jadi kalau misalnya mungkin kalau beberapa advertiser yang udah sering main tuh udah ngerti ya yang ini. Oke, Kak Ais, next. Nah, ini sama tadi sama penjelasanku tadi ya. Better landing page itu akan mendapatkan higher CTR. Karena yaitu dia meyakinkan dan orang-orang itu ngerti, oh produk ini tuh kayak gini gitu. Oh produk ini untuk ini. Terus promonya apa, terus apa USP atau benefitnya kita semua udah jelaskan di landing page. CVR-nya tinggi, pasti CPA-nya turun. Next. Oke. Ini untuk deck ini udah selesai sih sebenarnya. Nah, aku mau run through sedikit aja di snack video tuh kayak gimana. Ada panduan beriklan yang apa namanya mungkin kulit-kulitnya ya. Aku nggak bisa panduan beriklannya. Aku nggak bisa apa namanya share yang secara in-depth atau detail yang maksudnya buka dashboard gitu karena satu main faktornya kan karena waktu kita terbatas ya. Jadi mau nggak mau aku kasih yang kulit-kulitnya aja. Tapi nanti jangan khawatir kalau semisal memang kakak kasih ini oke dengan snack video terus onboarding terus beriklan dengan kita, nanti akan dikasih satu dedicated CST. Mungkin kalau misalnya kita berjodoh ya ketemu lagi sama aku ntar aku yang ajarin gitu. Guys, boleh tolong di ini Full udah screen sih. ya? Udah full screen ya. Udah full screen kan ya kakak-kakak? Boleh di next. Next lagi. Next lagi. Nah, ini sebenarnya tuh yang menarik di snack video nih. Jadi kita ada dua macam voucher. Yang pertama advertiser baru, terus yang kedua adalah existing advertiser. Nah, untuk dua-duanya tuh kita kasih tanda kutip kasih sayang yang sama ya, kita kasih voucher yang sama, tapi pembagian vouchernya emang berbeda. Nah, di sini aku dapat info karena di sini tuh kan mungkin belum banyak ya yang beriklan di snack video, jadi boleh yang tabel yang sebelah kanan, yang advertiser existing itu diabaikan dulu. Jadi jangan dilihat. Jadi yang dilihat yang kiri dulu. Di sini nanti ketika join di snack video, kakak-kakak akan dapat voucher. Nah, vouchernya berapa nih, Kak? Vouchernya itu ada $100 sama $500. Tentu itu ada syaratnya ya. Kalau semisal untuk spending pertama itu $500 ya, $500 bukan rupiah. $500 itu akan dapat voucher sebesar $100. Kalau semisalnya bisa nih nambah lagi nih spendingnya $2.000, nambah lagi 500. Jadi total itu akan bisa dapat voucher 600 gitu. Nah, untuk detailnya nanti bisa kita bahas lagi atau ditanyakan ke EM masing-masing kalau udah masuk ke grup dan punya account gitu. Next. Nah, ini struktur campaign dan akunnya biasanya idealnya itu satu akun itu satu produk ya. Jadi biar bisa data learning-nya tuh lebih enak gitu. Terus satu akun, misalnya buka satu campaign, isinya tuh bisa 3 adset, terus per adset itu minimal 3 sampai 6 gitu buat starternya. Next. Nah, di sini ada namanya tuh strategi scale out. Nah, strategi scale out itu sebenarnya gampangannya menyebar banyak budget di banyak akun. Misalnya nih, kakak ada KPI sehari itu harus spending 10 juta, tapi mungkin 10 juta di satu akun itu akan terlalu too much ya, terlalu banyak. Nanti takutnya CPI-nya akan meledak. Nah, gimana caranya bisa tuh 10 juta dibagi ke 4 akun gitu. Kurang lebihnya sebenarnya slide ini tuh tentang ini. Tapi aku sekali lagi nggak akan jelasin ini secara detail karena waktu yang terbatas. Aku akan jelasin ketika kita nanti meeting sendiri-sendiri gitu ya. Next. Di sini tadi udah aku tambahin kalau di snack video itu memang ada umurnya untuk adset dan campaign-nya. Jadi harus sering-sering dirawat dan di-maintain. Gitu. Next. Guys. Oke, nah di sini tuh sebenarnya mau jelasin sih kayak efek penambahan dari adset. Kalau semisal nih
mau mau habisin budget nih karena CPA-nya oke nih Kak. Nah, cara nambahin budgetnya gimana? Tinggal tambahin ad set. Sebenarnya di slide ini tuh mau ngomongin tentang ini gitu. Next, guys. Ini user journey sebenarnya ini kan udah ini ya, udah banyak juga yang tahu. Jadi ketika iklannya muncul, terus orang-orang akan ngeklik. Ketika ngeklik dia akan masuk ke landing page. Ketika masuk landing page, nanti misalnya kalau klik ke WA ya akan langsung jumping ke WA. Tapi kalau misalnya pakai form nanti akan isi form dulu. Terus hasil formnya itu akan dikirim ke email seller. Terus CS-nya harus jemput bola masing-masing. Nah, kurang lebih user journey seperti itu ya. Next. Ini objektif campaign juga aku rasa juga nggak akan asing kalau kakak-kakak di sini tuh udah banyak main iklan. Cuman kalau memang yang belum pernah beriklan, ini aku jelasin dikit. Jadi campaign itu kayak ada macam-macam ya objektifnya atau tujuannya. Ada yang untuk awareness, gimana cuman buat nampilin aja ke orang-orang gimana impression. Consideration itu bisa buat traffic atau video views. Terus community interaction itu ada yang nambah followers. Terus yang conversion itu biasanya purchase sama add to cart. Jadi orang-orang akan ke landing page terus akan beli gitu ya. Terus kita juga ada campaign e-commerce sale sama live promotion gitu, kayak LSA gitulah ya. Next. Nah, untuk strategi bidding di Snack Video itu ada 3. Ada cost cap, target cost, lowest cost. Nah, intinya di sini lowest cost itu yang automatic bidding, sedangkan target cost dan cost cap itu yang kita input biddingnya sendiri gitu. Nah, di sini aku nggak akan jelasin secara detail karena ini kan penjelasannya itu panjang banget dan harus praktek gitu. Next. Nah, di sini ada kombinasi lowest cost dan cost cap. Tadi aku sempat jelasin ya, kalau lowest cost itu automatic bidding, di mana dia akan fokusnya itu akan ngehabisin budget gitu, kalau lowest cost. Jadi 80-90% budget yang udah di set itu akan dimakan kalau pakai bidding strategi lowest cost. Kalau cost cap itu, dia akan input biddingnya. Jadi kita input bidding, jadi sebisa mungkin sistem itu akan mencarikan CPA sesuai dengan bidding yang kita mau gitu. Jadi ada kombinasi ini biar ada yang istilahnya ada yang ngegas spendingnya, tapi juga ada yang ngerem CPA-nya. Gitu, next. Untuk budget ini bisa di skip aja karena ini penjelasannya juga panjang banget. Next, nah kita di Snack Video itu ada yang namanya fitur landing page preload, di mana ketika landing page preload ini tuh dihidupin, jadi ketika audience atau user itu lihat iklan selama 3-5 detik pertama, sebenarnya landing page kita tuh udah ngeloading. Ketika si audience itu udah selesai lihat iklannya, waktu jumping ke landing page itu udah apa namanya udah nyala gitu, nggak loading lagi. Jadi si audiensnya kan nggak perlu nunggu terlalu lama ya di landing page buat ngeloading. Nah, ini fitur landing page preload di Snack Video seperti itu. Next. Ini target audience menurut aku juga ini umum juga ya, udah ada di Meta dan TikTok juga, ada yang based on umur, jenis kelamin dan juga interest. Next. Delivery period itu kurang lebih sebenarnya kayak penjadwalan aja sih. Misalnya mau dihidupin dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini Snack Video juga punya. Next. Conversion goal atau pixel ini juga ada. Kita ada yang content view, ada yang add to cart, ada yang purchase. Ini tergantung mau optimize pixel yang mana atau event yang mana gitu. Next. Ini placement di mana kita mau menempatkan ads itu juga biasa di TikTok dan juga Meta kan ada ya. Kalau Meta tuh mau ditempatin di mana nih? Misalnya di story Instagram, mau di feed Instagram aja kayak gitu. Nah, ini kurang lebih Snack Video kayak gini. Cuman bedanya kalau Snack Video tuh memang ditembakin di Snack Video aja. Tapi kalau Meta itu kan ada 2 ya, ada di Instagram sama ada di Facebook. Nah, kalau Snack Video memang ada di Snack Video aja. Itu next. Ini spesifikasi iklan, jadi ini spek iklan yang gimana agar bisa diupload gitu di Snack Videonya. Next. Sumber iklan sebenarnya kita juga ada mirip-mirip ya sama TikTok. Kalau custom identity itu kita upload videonya sendiri, tapi kalau native ads itu sebenarnya kalau di TikTok itu mirip Spark Ads. Jadi video yang udah di upload di akun organik itu bisa kita pilih gitu. Next. Ini tadi native ads, cara menyambungkan kita juga ada di sini, tapi nanti kita akan run through lagi kalau misalnya bingung. Next. Ini campaign setup sebenarnya akan lebih enak itu dijelaskan kalau kita open dashboard ya. Jadi yang aku bener-bener demoin, terus kakak-kakak kalau udah punya akunnya, nanti tinggal ngikutin aku aja. Cuma kan sekarang kan keadaannya mungkin belum ada yang punya akun ya. Jadi ini kita next aja.
Ini case study herbal, sebenarnya kita mau nunjukin kalau apa namanya CPA-nya tuh semakin turun dengan strategi yang sudah kita kasih tahu gitu, yang mengikuti arahan dari kita. Jadi si klien ini istilahnya berhasil lah ya buat menurunin CPA-nya. Next. Ini algoritma snack video, tadi aku juga sempat singgung di awal-awal. Jadi iklannya itu akan di-ranking di atas ketika CTR-nya tinggi, terus conversion rate-nya itu juga tinggi, di mana landing page-nya yang oke, terus bid-nya itu sesuai, jadi ya pasti iklannya tuh winning terus tuh, kayak CPA-nya masuk terus, cuan terus, kayak gacor terus gitu ya. Next. Ini sebenarnya custom audience, di mana di TikTok, di Meta pun juga ada, di Snack Video kita juga ada, kita bisa bikin custom audience based on interest, bisa based on orang-orang yang sudah melakukan activity di landing page, kita juga bisa buat di sini. Next, Kak Ais. Ini next lagi. Ini next lagi, ini custom audience. Best practice ini nanti kita akan jelasin kalau kita udah onboarding aja ya, karena ini kan kayak kalau aku ngomong doang gitu kayak ngawang gitu kan, jadi kurang kurang enaknya kalau kita udah onboarding terus kita one on one atau workshop bareng gitu, kita ajarkan bareng-bareng. Next. Ini user journey. Jadi ini sempat aku singgung juga ya, user journey itu kayak macam-macam ya. Ada yang dari iklan, terus ke landing page, terus harus ada yang isi form dulu, tapi formnya itu ada yang full form pakai alamat, nama, nomor HP, alamat, tapi ada yang short form, cuma nama sama nomor HP, itu juga ada. Atau bahkan ada yang klik to WA. Jadi di landing page-nya itu ada tulisan nih, pesan sekarang, langsung diklik, nanti itu masuknya langsung ke WA tanpa isi form, itu juga ada. Jadi itu user journey yang umum yang advertiser kita lakukan. Gitu, next. Ini landing page framework, sebenarnya kayak coret-coret aja ya buat urutan landing page yang gimana yang sebenarnya itu advertiser kita punya dan dia tuh oke. Nah, frameworknya seperti ini. Tapi jangan khawatir, kita akan kasih ini ketika kakak-kakak semua itu memang apa ya mau beriklan sama Snack Video, terus tanya sama kita, terus masuk grup, itu kita akan kasih gitu. Next. Nah, ini adalah pentingnya hosting atau server di mana nih landing page ya. Jadi untuk pemilihan hosting atau server itu perlu ya, kayak pilihlah hosting atau server itu yang oke, karena di sini di tabelnya ini misalnya impresinya sama-sama 1 juta nih. Terus kliknya yang A itu 8.000, kliknya yang B itu 12.000, CTR-nya sekian, tapi ternyata dari landing page-nya itu kurang oke nih. Hosting atau servernya tuh nggak oke. Nah, jadinya yang B, yang CTR-nya tinggi, open rate-nya cuma 50%. Traffic-nya jadinya cuma 6.000 doang gitu. Jadi kayak sayang gitu, 50%-nya kebuang. Tapi kalau hosting atau servernya itu oke, kalau bisa sampai 90%, katakanlah, padahal kliknya cuma 8.000, CTR-nya 0,8, dia lebih rendah. Tapi traffic-nya dia lebih tinggi karena hostingnya lebih bagus gitu. Jadi pemilihan hosting atau server itu penting. Next. Ini adalah vouchernya, terus how to optimize. Jadi ini tuh sebenarnya kayak kalkulasi atau simulasi gimana caranya biar dapat voucher gitu ya. Sebenarnya ini akan kita ajarkan dan akan kita hitungkan ketika kakak-kakak semua tuh udah onboarding atau mau beriklan sama kita. Nah, nanti kita akan bantu buat coret-coretin nih, kayak kira-kira sehari harus spending berapa ya Kak gitu buat dapat voucher ini. Terus gimana cara optimize-nya, CPR rendah tapi kita juga dapat voucher gitu. Nah, kita juga bisa kasih simulasinya. Gitu, next. Next lagi. Ini report sebenarnya ini mirip-mirip di Meta ya, kayak kita tuh bikin custom report. Kalau misalnya mau di-download, ini Snack Video juga bisa. Gitu, next. Ini troubleshooting sebenarnya lebih ke rejection ya. Kalau misalnya Kak iklan aku di reject nih, aku harus apa, salah di mana, itu juga bisa kita bantu buat kasih tunjuk nih. Kak ternyata salahnya di sini loh. Kak ini mungkin ada kata-kata yang kurang kurang apa ya, kurang oke gitu, menyalahi policy kita, jadi di reject. Nah itu kita bisa bantu buat kasih tunjuk di mana salahnya gitu. Next. Ini BPOM, kalau misalnya kakak-kakak itu beriklan herbal atau obat-obatan atau kecantikan, pokoknya nempel di kulit lah ya, itu butuh BPOM gitu. Kalau semisal aku nggak ada BPOM-nya gitu, itu bisa pakai screenshot bukti udah running di Meta atau di TikTok. Gitu tuh nanti kita bisa ajukan kalau udah running juga di platform lain, itu bisa jadi sebagai pengganti BPOM. Next. Ini screenshot Metanya kayak gini, next. Ini kalau udah di Google, next. Ini TikTok, next.
Nah, terus mungkin ada kata-kata vulgar nih, misalnya jualannya tuh obat atau produk afrodisiak ya, kayak produk dewasa gitu. Nah, mungkin kalau terlalu vulgar, itu akan di-reject. Emang kalau produk dewasa itu agak lebih susah sih buat lewat, tapi nggak perlu khawatir, nanti di sini kita tuh ada kayak compilation kata-kata yang pasti pasti di-reject, dan kita akan kasih solusi kata-kata penggantinya. Nah, mau amannya ya tinggal kopas aja kata-kata apa namanya kata-kata yang udah kita kasih kasih penggantinya itu. Jadi biar nggak di-reject. Next. Ini pixel, jadi cara setup pixel ini nanti juga harusnya akan lebih enak kalau udah punya account ya. Jadi itu langsung praktek. Next. Next, ini pixel lagi. Next, ini pixel lagi. Ya, next. Pixel lagi ini. Next, ini pixel. Untuk pixel sebenarnya mirip ya sama Meta. Setelah kita bikin pixel, terus kita bikin event-eventnya, misalnya content view, purchase, add to cart. Nanti jangan lupa di tes event. Mirip-mirip kayak Meta ya. Buat kita tuh tahu event yang udah kita tanam atau pixel yang udah kita tanam di landing page itu apakah ke-trigger atau enggak ketika ada action di situ. Next. Ini pixel lagi. Next. Nah, ini sebenarnya isu-isu yang beberapa kali tuh yang dikeluhkan gitu ya sama sama advertiser kita. Nah, ini sebenarnya kita ada compilation-nya, terus sama jawabannya pun juga udah ada di deck ini. Nanti kita akan share kalau memang benar-benar mau spending, karena ini kan panduan beriklan awal ya. Kita akan share. Next. Oke, untuk case study tadi sempat udah dijelasin sama Angie ya tadi yang di awal-awal itu, jadi ini nggak akan aku bahas lagi. Jadi next lagi. Next. Next. Oh, oke. Berarti ini untuk sesi aku udah habis. Nah, terima kasih waktunya. Semoga nggak ngantuk. Terus kalau misalnya kita berjodoh nih, ya udah kita ntar paling satu grup ada akun situ, atau mungkin di next meeting untuk ngobrol tentang campaign atau solve issue ntar juga aku. Gitu. See you ya di meeting atau di grup nanti. Aku kasih ke Rama lagi. Oke, thank you Kak Mareta. Wah, luar biasa ya. Tadi udah dikasih insight nih tentang bagaimana platform snack video ini bisa mendukung teman-teman seller, teman-teman e-commerce yang mau berjualan di multi platform. Jadi biasanya mungkin teman-teman udah berjualan di Meta atau di TikTok. Nah, teman-teman boleh coba beriklan di snack video. Tadi udah dijelasin ya bagaimana snack video ini punya audiens yang besar juga. Kemudian banyak produk yang biasanya sering rejection di Meta atau di TikTok. Nah, teman-teman juga boleh di snack video ya. Mudah-mudahan di snack video bisa digas nih. Nah, oke, sebelum kita masuk kepada tahap materi selanjutnya, nah, mungkin kita akan membuka sesi Q&A. Ya, kita akan membuka sesi Q&A dengan teman-teman dari Snack Video. Nah, untuk teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi teman-teman untuk yang ingin bertanya itu ada beberapa cara ya. Teman-teman yang ingin langsung bertanya melalui open mic juga boleh, atau teman-teman ingin bertanya melalui Q&A. Silahkan di-drop pertanyaannya di kolom Q&A, atau teman-teman ingin bertanya langsung. Nah, ini sudah ada Kak Irfo Melika. Ini sudah raise hand. Mungkin boleh dicoba dari tim. Oke, halo Kak Irfo. Selin, ini gimana nih biar terbuka? Udah. Halo. Halo. Ya, Udah kedengaran ya, Mas? Sudah. Soalnya pindah device. Oke. Ya, ini sebelumnya minta maaf sih, Mas, karena nggak belajar snack video dulu sebelum nonton ininya ya, sebelum ikut ininya. Sebenarnya belum punya gambaran snack video, tapi dari yang dijelaskan tadi boleh nggak nanya gini, Mas? Nah, yang tadi itu soal biaya itu yang paling murah emang yang 500 ya, $500 itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, itu maksudnya advertiser 1, 2 gitu ya, ada pilihan. Itu maksudnya kita yang iklanin apa udah langsung dari pihak ini ya, Mbak siapa tadi gitu ya? Mbak Mareta. Mareta. Maksudnya apakah kayak FB kita yang iklanin sendiri, apa itu udah paketan
kita kasih produk aja, pihak Mbak Mareta Snack Videonya yang iklanin. Seperti itu, Mas Ildam. Oke, baik. Boleh langsung aja mungkin ya dijawab dari tim snack videonya langsung supaya nggak menumpuk gitu. Silahkan, Kak Marit. Oke, thank you Kak Eva Melika buat pertanyaannya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan ya. Aku jawab pertanyaan yang pertama dulu untuk masalah biaya ya. Nah, untuk masalah biaya sendiri sebenarnya tuh kita untuk paling rendah itu di bidding strategi target cost itu daily-nya 250. Jadi emang di setnya itu harus 250. Jadi mirip kayak TikTok tuh. Kalau TikTok itu dulu saya ingat aku 200 ya. Kalau mau di set 150 itu dia nggak bisa tuh kayak abu-abu gitu kan. Nah, snack video sama. Jadi untuk target cost itu 250. Kalau misalnya di set di bawah itu dia akan apa ya istilahnya kayak nggak bisa gitu yang ada abu-abunya, ada warningnya gitu, harus minimal 250.000 itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah nanti akan jalan sendiri kayak Meta atau tim Snack Video nih yang jalanin? Jawabannya kayak jalan di Meta ya, kayak jalan sendiri aja buat advertisernya, tapi nanti kita akan ada grup satu-satu tuh yang isinya tuh ada EM-nya, ada aku juga. Jadi ntar kalau ada pertanyaan, bingung kak aku nggak spending pixelnya bla bla bla, itu kita bantu jawab gitu. Udah sih Kak Yildiz. Ya, makasih Mbak. Oke, boleh. Ya, Tadi yang pertanyaan kedua, Mbak Marita. pertanyaan kedua itu kan tadi yang ini ya, yang masalah apakah Yang jalan sendiri ya. suara. Ya, tadi saya dari Mbak Ivo itu, jadi ada banyak advertiser. Nah, sebenarnya di sana itu yang dijalankan nantinya adalah tim dari Snack Video sendiri atau memang dari teman-teman seller yang nanti akan mengiklankan gitu. Teman-teman seller ya, yang iklan. Jadi iklan sendiri-sendiri itu mandiri jalan sendiri. Tapi kita akan bantu, akan kita gandeng lah istilahnya. Iya, betul. Ini juga tim dari Academy juga mungkin menambahkan ya untuk teman-teman juga yang hadir hari ini. Jadi untuk teman-teman yang memang nanti beriklan di Snack Video dari tim Academy nanti akan menjembatani gitu ya kurang lebih dari mulai pembuatan akun sampai nanti di dalam pembuatan grup. Nanti teman-teman nggak perlu khawatir karena di dalam grup tersebut itu nanti terdapat tim dari Snack Video, ada tim AM-nya, ada tim CST-nya juga, dan ada tim admin dari Academy. Jadi kalau ada kendala itu bisa langsung cepat bisa solve. Banyak tuh kan kendala kayak misalkan setting pixelnya atau misalkan nggak spending dan lain-lain itu nanti teman-teman bisa langsung sounding di grup. Nah itulah enaknya kalau teman-teman berikan di Snack Video karena teman-teman nanti langsung akan dihandle oleh tim CST-nya dari Snack Video. Karena mungkin teman-teman yang jalan di Meta, di TikTok gitu ya agak sulit tuh. Nah, untuk di Snack Video sendiri sangat full support dari tim Snack Video. Nah, oke, lanjut nih. Sudah ada pertanyaan di kolom Q&A atau di kolom chat ya. Nah, teman-teman saya ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan drop di kolom Q&A saja. Ya, supaya nanti di chat ini kita akan fokuskan untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan di sini tracking juga pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada dari K1033A ya. Siapa ini? Oke, cara bikin akun iklannya bagaimana, Kak? Oke, mungkin dari Kamareta boleh dibantu. Nah, untuk bikin akun iklannya nanti akan dibantu sama tim EM atau Vivi atau Angie dan juga tim OO ya. Karena aku biasanya tuh yang udah bikin akunnya tuh baru masuk ke aku gitu. Iya, nah mungkin saya menambahin juga nih ya untuk kakak yang bertanya nih, cara bikin akun iklannya. Nanti kakak cukup langsung ya menghubungi tim Academy atau nanti kakak boleh berikan nomor Academy yang diberikan tempel ya nomor dari tim admin Academy. Nanti silahkan tinggal hubungi mau bikin akun Snack Video. Nanti kita akan hubungi kakak kembali, kemudian nanti kita akan langsung buatkan akunnya dan nanti akan langsung dibuatkan grupnya itu kurang lebih. Untuk kontaknya sendiri nanti akan dikirimkan oleh tim dari tim event. Ini kita akan kirimkan kontaknya langsung di dalam kolom chat. Itu. Nah, selanjutnya untuk dari Kak Best Cup ya. Cara nambahin kayak sales center-nya gimana, Kak? Nah, ini mungkin dari Kak Mareta sudah bisa menangkap pertanyaannya. Oke, untuk seller center ini sebenarnya aku rada nggak paham sih sama pertanyaannya. Mungkin seller center tuh kayak TikTok seller center gitu ya, yang bisa masuk orderan gitu nggak sih?
Kalau aku nangkepnya kayak gitu. Kalau misalnya iya, jawabannya sebenarnya kita nggak ada kayak gitu. Karena kan dulu tuh kita ada namanya snack shop. Tapi sekarang kita udah nggak ada snack shop itu. Kenapa? Karena kita ngikutin peraturan dari pemerintah, di mana sosial media dan juga e-commerce itu nggak boleh jadi satu tempat kan. Nggak boleh ada apa istilahnya itu transaksi di sosial media. Jadi untuk sekarang snack shop kita lagi buat sementara sih masih ditutup dulu. Jadi kita nggak ada seller center atau seller center gitu ya. Untuk yang sama kayak TikTok kita belum ada gitu. Oke, Kak Ildan udah. Oke, nah selanjutnya di sini ternyata ada yang raise hand lagi nih, ada yang raise hand masih dari KI Virgo ya. Oke, boleh dari KI Virgo. Oh, tadinya saya justru ini Mas nurunin, tapi sekalian deh saya tanya, kalau misalnya Oke, boleh. kalau seperti saya itu kan benar-benar masih awam ya Mas soal snack video. Nah, kalau yang apa namanya kayak pengenalan dasarnya gitu ada nggak supportnya untuk itu ya Mas? Pengenalan Oke, dasar. ya. Jadi mungkin kalau dari Kaivo lebih pengenalannya mungkin dari awal tentang bagaimana mengiklan snack video, mungkin barangkali seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada dua cara. Pertama, nanti Kak Info boleh join di Immerse Club Special Edition Snack Video. Jadi Academy punya program, namanya itu adalah Immerse Club Special Edition di Snack Video Ads. Itu akan ada 8 pertemuan, kurang lebih 8 session pertemuan yang nantinya akan membahas bagaimana beriklan di snack video dari mulai setup akun sampai dalam jalan iklannya, pembuatan konten dan lain-lain. Nah, kebetulan hari ini juga hadir nanti di jam 3 lebih ya. Itu akan ada materi dari VIP sewa kita yang juga sudah berjualan di snack video. Jadi nanti bisa sharing-sharing. Jadi pastikan Kak Info juga nggak meninggalkan Zoom supaya nanti bisa menyaksikan gitu ya, menyimak bagaimana gurihnya beriklan di snack video begitu, kurang lebih. Mungkin dari Kak Mareta bisa ada tambahan. Oh, enggak, cukup. Mas, Oke, cukup ya. kalau yang 8 kali pertemuan itu yang berbayar ya? Yang berbayar kemarin ditawarin atau beda lagi? Betul, ya betul. Jadi kita ada program yang berbayar, ada program yang berbayar itu akan ada 8 pertemuan dan itu mentornya intensif sama nanti akan ada tim dari Stack Video juga, ada tim expert dari Academy, ada tim CS expert dari Academy dan nanti bahkan ada VIP seller dari Academy yang akan membantu untuk sharing pengalaman jualan di Stack Video gitu kayak itu. Nanti boleh join karena ini terbatas hanya untuk 10 orang. Beda dengan Immerse Club yang lain itu 30 orang. Immerse Club yang nanti akan membahas meta dan juga beberapa platform lain. Tapi kalau snack video ini khusus hanya 10 orang aja. Hari ini sekarang sudah terisi di 5 orang. Jadi kalau teman-teman mau ya silakan ada 5 orang lagi. Gitu. Ya, makasih Mas infonya. Oke, baik. Oke, baik. Barangkali dari tim Stack Video ada yang mau disampaikan lagi barangkali sebelum kita beralih ke materi selanjutnya. Kalau dari aku cukup sih, dari yang lain juga cukup. Jadi snack video udah cukup. Terima kasih ya Kak Ildan buat kesempatannya. Oke, ini Lalu ternyata ada pertanyaan Kak Marta. Sekali apa lagi, ya? Oke, boleh. Apa ini di pertanyaannya? kolom Q&A ternyata ada pertanyaan. Ada estimate dari Meta nggak Kak? Kalau di snack video nggak ada, Oke. gitu. Oke, ada Jadi lagi nggak? Udah nggak ya? untuk snack video memang nggak ada estimate-nya ya. Nggak ada. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, teman-teman sebelum dari tim dari snack video dan sebelum kita akan next ke materi selanjutnya barangkali ada pertanyaan lagi silakan. Belum ada sepertinya. Oke. Baik, kalau begitu teman-teman nggak perlu khawatir khusus untuk teman-teman yang hadir di hari ini.
Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman tetap stay tune di grup Immerse Club. Dan nanti teman-teman bisa join di program Immerse Club khusus atau spesialis di video ads. Teman-teman nanti akan langsung ya dimentori langsung dari tim Snack Video yang tentunya akan lebih intensif lagi dibanding dengan webinar kita hari ini. Oke, kalau gitu terima kasih kakak-kakak dari tim Snack Video ya, Kak Mareta, Kak Enji, Kak Elvira, Thank Kak Faris, you. dan kalau ada Mas Angga juga Thank ternyata. Sama-sama, makasih. Oke, thank you. Iya, iya. Halo, halo, terima kasih semuanya. Oke, thank you. Nah, teman-teman semua, ya, tadi kita sudah menyimak materi dari tim Snack Video. Nah, ternyata kita udah mulai tahu ya, ternyata kita ini bisa beriklan bukan hanya di Meta aja, bukan hanya di TikTok aja. Ternyata untuk beberapa produk ini bagus banget kalau kita jualannya di Snack Video. Apalagi tadi ada Nutra Herba ya, seperti teman-teman ya yang kita tahu ada yang jualan herbal dan lain-lain. Nah, ini teman-teman sudah mulai bisa nih jualan di Snack Video. Nah, teman-teman, kita akan lanjut tentunya di materi selanjutnya. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, karena kita akan ada 2 pemateri lagi yang tentunya ini penting banget bagaimana mendukung teman-teman setelah berjualan di Snack Video. Jadi ketika teman-teman sudah dapat leads, nah gimana nih caranya supaya leads ini bisa closing? Gitu ya, karena mungkin banyak lead, ribuan leads, tapi teman-teman tidak bisa closing. Nah, hari ini ya teman-teman, kita akan langsung bahas bagaimana teknik closing. Bagaimana yang nanti akan dijelaskan bagaimana tren terkini tentang penggunaan WhatsApp dalam penjualan dan pemasaran. Kemudian bagaimana pentingnya menggunakan WA marketing, menjelaskan mindset apa aja yang dimiliki oleh seorang admin closingan. Dan kemudian memahami berbagai teknik penutupan penjualan yang efektif dalam konteks WhatsApp. Nah, teman-teman, langsung saja kita panggil ya kita Kak Rama. Oke, halo Kak Rama. Oke, halo Kak Yuldan. Gimana kabarnya? Yuldan sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Rama, gimana kabarnya Kak Rama, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nah ini teman-teman nggak sabar nih, ingin mendengarkan ya dari Kak Rama bagaimana sih sebenarnya teknik closingan. Karena mungkin ini banyak leads yang masuk, tapi closingnya nggak bisa-bisa nih. Nah, mungkin bisa sharing terkait insight-nya, supaya teman-teman bisa contek gimana caranya biar bisa cepat closing. Oke, langsung aja Kak Rama, mangga silahkan. Oke, makasih Yuldan atas waktunya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya pada webinar hari ini. Di sore kali ini saya akan menjelaskan atau sharing-sharing dikit tentang teknik closing, gimana supaya leads yang udah didapetin dari hasil iklan supaya bisa terkonversi jadi closing gitu. Sebelum saya share screen, teman-teman mungkin bisa tulis dulu di chatting produk apa yang teman-teman ingin jual atau yang sedang jual. Boleh teman-teman share di kolom chat sambil saya share screen dulu. Mana nih materi? Belum muncul Kak Rama. Ya, sudah muncul ya. Oke, hari ini saya akan sharing-sharing tentang bagaimana memaksimalkan penjualan dengan teknik closing. Nah, overview materinya itu yang pertama, kenapa closing itu penting. Yang kedua, kenapa CS itu susah meningkatkan rasio closing. Nah, yang kedua ini biasanya saya dari dulu gitu mengalami kenapa sih leads kita yang kita dapetin itu banyak, tapi yang closing itu malah dikit gitu, susah kalau misalkan disuruh bayar. Nah, itu kita akan bahas. Terus yang ketiga ada apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikuasai oleh seorang customer service. Lalu
kita juga kan belajar tentang alur penjualan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menemukan pola penjualan yang bisa diterapkan kepada semua customer gitu. Yang selanjutnya ada temperatur market. Nah, temperatur market ini menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mentreatment market secara tepat dengan temperaturnya masing-masing. Nah, yang terakhir adalah teknik closing. Nah, kenapa closing itu penting? Nah, dari rumus untuk meningkatkan omset, yang pertama yang harus kita tingkatkan itu adalah rasio closing-nya. Jadi, closing itu penting karena closing ini adalah langkah pertama supaya omset kita bisa meningkat. Yaitu kalau misalkan kita lihat contohnya, yaitu 100 prospek, misalkan teman-teman dapat 100 leads dari hasil iklan, itu dikali dengan 30% rasio closing, itu akan mendapatkan 30 buyer. Nah, setelah 30 buyer ini, average sales-nya itu di rata-rata 100.000 dan repeat order 2 kali, maka akan mendapatkan omset 6 juta. Nah, coba kalau misalkan teman-teman closing-nya itu bukan 30%, tapi di 50%. Nah, 50% berarti kan akan mendapatkan buyer 50 dengan dengan average sales-nya 100.000, lalu di K2 maka akan mendapatkan 10 juta. Nah, makanya teman-teman, closing itu penting karena closing itu adalah langkah pertama supaya kita bisa meningkatkan omset yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya, kenapa CS itu susah meningkatkan rasio closing? Yang pertama yang biasanya saya temui adalah yang pertama adalah kurang menguasai skill basic customer service, seperti kita itu harus customer obsession, kita harus bertujuan supaya membantu customer gitu. Lalu empati, lalu bisa fast respon. Nah, yang seperti itu kurang bisa dikuasai. Yang kedua adalah malas untuk memfollow up ulang. Jadi ketika sudah ada leads yang masuk, misalkan kemarin udah masuk leads 50. Nah, kemarin itu baru closing 10. Nah, yang 40 itu kan lumayan tuh belum di-follow up ulang. Nah, itu harus di-follow up ulang gitu. Yang selanjutnya adalah tidak mengelola data customer secara baik. Nah, ini adalah dari customer service itu, data itu penting teman-teman. Jadi ketika kita tidak mendapatkan leads hari itu, misalkan leads-nya kita sebut lagi sedikit lah. Nah, ketika leads-nya itu lagi sedikit, kita bisa menggunakan data-data customer yang sebelumnya supaya kita bisa tawarkan dan bisa meningkatkan rasio penjualan kita. Yang selanjutnya adalah apa yang harus dikuasai untuk meningkatkan rasio closing. Yang pertama, kita tuh harus memahami alur penjualan. Yang kedua, temperatur market. Dan yang terakhir adalah teknik closing. Yang tadi saya ceritakan di awal, alur penjualan itu adalah pola yang kita buat supaya kita bisa menggunakan pola itu kepada customer-customer lain. Misalkan pola A itu udah berhasil nih di 10 orang pertama. Nah, ketika kita sudah menguasai pola tersebut, kita bisa menggunakan pola itu ke 10 customer selanjutnya. Jadi kita gak usah bingung ketika datang leads, kita harus bagaimana. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah memahami temperatur market. Kita kan nanti akan bahas secara detailnya temperatur itu ada apa aja. Cuman intinya temperatur market ini adalah kita bisa mengkelompokkan masing-masing customer itu berdasarkan temperaturnya, supaya kita bisa memberikan treatment yang pas dan kita juga bisa menawarkan produk yang cocok untuk customer di temperatur market tertentu. Nah, yang terakhir adalah teknik closing. Teknik closing ini adalah teknik untuk menawarkan produk yang pastinya gitu ya. Jadi supaya orang itu cepat closing, misalkan harus gimana, supaya orang itu gak nunda-nunda, itu kita harus gimana. Nah, itu akan dibahas di teknik closing. Yang pertama adalah alur penjualan. Nah, sebelum teman-teman menawarkan produk, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenalan dulu kita itu siapa. Kita kan nggak mungkin ya ketika dia udah pesan, bisa jadi orang itu mungkin lupa dengan pesanannya, kita harus ngingetin dulu, kenalan dulu. Halo Pak, saya ini dari perusahaan ini, sebelumnya Bapak sudah gini. Nah, kita harus perkenalan dulu. Goals-nya adalah customer itu tahu siapa kita. Customer itu tahu siapa kita itu jualan produk apa. Yang dimana kalau misalkan nanti suatu hari misalkan, oke lah hari ini customer itu tidak butuh produk yang kita jual. Nah, ketika misalkan suatu hari customer itu butuh, customer sudah kenal dengan kita,
customer itu pasti bakal datang ke kita dan menanyakan apa yang dia butuhkan. Kayak gitu. Yang kedua adalah menggali kebutuhan, keinginan, dan ketakutan customer. Nah, ini adalah eh, cara memahami customer secara dasar gitu ya. Jadi si customer itu butuhnya produk apa, produk yang seperti apa yang dia butuhkan, lalu inginnya tuh produk yang seperti apa. Jadi setelah kebutuhan itu pasti ada keinginannya. Misalkan saya butuh makan, namun saya ingin makan nasi Padang misalkan. Nah, itu adalah keinginannya. Yang terakhir adalah ketakutannya. Nah, ketakutan itu adalah kekhawatiran customer terhadap produk yang kita jual. Misalkan produknya takut tidak awet, produknya takut kualitasnya kurang bagus, misalkan. Nah, ini harus teman-teman gali supaya apa? Supaya kita bisa menawarkan produk yang pas dan cocok terhadap keinginannya. Misalkan dia itu ingin produk A yang seperti ini gitu. Nah, kita coba cari produk kita yang pas untuk si customer A itu gitu. Yang selanjutnya adalah memberikan produk yang mensolusikan. Nah, ketika kita sudah menggali, sudah memahami apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, kita bisa memberikan produk yang mensolusikan. Jadi bisa ngasih produk yang pas lah kalau misalkan kita udah tahu gitu kebutuhannya apa, keinginannya apa. Dan yang terakhir adalah penawaran yang pas juga. Jadi mungkin saya juga sering mengalami ya ketika saya beli satu barang, misalkan saya ingin beli jaket, ketika beli jaket gitu kan secara kebutuhan mungkin dari segi bahan udah terpenuhi gitu ya, pengen saya butuh jaket yang tebal yang tahan dengan angin di jalan misalkan. Nah, keinginannya ingin jaket model yang seperti apa gitu. Nah, saya itu takut produk yang saya ingin tuh kemahalan misalkan. Jadi dengan kualitas yang seperti itu mungkin harganya bisa lebih jauh jauh lebih tinggi, bahkan ada yang lebih murah. Nah, ketika saya udah menemukan produk yang pas buat saya pasti bakal mikir, eh, ada promo nggak? Ada apa ya namanya? Ada diskon nggak? Pasti kayak gitu kan ya. Jadi kita harus memberikan penawaran yang pas juga kepada customer yang kita tawarkan. Misalkan beri diskon, atau misalkan memberikan bundling, atau misalkan memberikan paket tertentu yang kira-kira dia itu mau gitu terhadap penawaran tersebut gitu. Jadi untuk alur penjualannya gitu teman-teman, yang pertama kenalan dulu, setelah dia kenal siapa kita gali gitu kan, misalkan dengan cara ngobrol, dengan cara chit chat atau lewat telepon juga bisa, digali kebutuhannya apa, keinginannya apa, takutnya itu terhadap produk yang kayak gimana gitu. Setelah digali udah menemukan, coba cari produk kita yang kira-kira bisa menutupi semua keinginan, semua kebutuhannya itu gitu. Setelah udah pas misalkan dengan produknya, jangan lupa dengan penawarannya juga. Kasih penawaran-penawaran yang emang bisa menggiurkan gitu dan bisa apa namanya? Mendorong customer itu supaya bisa bayar hari itu juga kayak gitu. Nah, selanjutnya ada temperatur market. Temperatur market ini dibagi tiga ya teman-teman. Jadi ada cold market atau customer yang belum tahu. Jadi di cold market ini biasanya orang-orang yang misalkan baru follow doang, baru kepo-kepoin apa namanya, baru kepo-kepoin Instagramnya aja, atau baru lihat Shopee-nya aja misalkan, atau misalkan baru lihat akun snack videonya aja gitu kan, lihat video penawarannya misalkan kayak gitu. Itu untuk yang cold market. Yang warm market adalah udah tahu gitu kan produknya seperti apa, udah tahu gitu kan kualitasnya seperti apa, udah tahu harganya untuk produk itu pas atau enggak, tapi dia itu belum pernah beli, belum pernah check out gitu. Itu adalah warm market. Dan yang terakhir adalah ada hot market atau orang itu yang udah pernah beli produk kita sekali ataupun dua kali. Nah, treatment terhadap market-market tersebut, terhadap orang-orang tersebut itu pasti bakal beda-beda. Misalkan untuk yang cold market itu jangan dulu berikan penawaran gitu. Kasih tahu dulu kita itu siapa, jual produk apa, bagaimana produk kita, sehingga orang itu tahu gitu apa kelebihan atau manfaat yang kita tawarkan. Nah, untuk yang warm market itu ketika kita udah tahu dengan produk kita harus memberikan penawaran yang pas terhadap apa yang diinginkan oleh customer tersebut. Jadi setelah masuk ke warm market, orang itu pasti udah tahu kan dengan produk kita tinggal kasih treatment misalkan kenyamanan dengan servis kita misalkan, atau dengan memberikan promo yang pas ketika
dia ingin melanjutkan pembayarannya kayak gitu. Nah, yang hot market ini adalah yang udah pernah beli, itu yang udah tahu dan pernah beli. Ini tinggal di treatment aja supaya goalsnya orang-orang di hot ini bisa menawarkan terhadap teman-temannya gitu dengan memberikan program referral atau misalkan afiliasi kayak gitu. Itu untuk temperatur market. Nah, yang terakhir ada teknik closing. Jadi, teknik closing ini adalah mengatasi kendala-kendala. Misalkan kita itu ya udah ngejelasin produknya sebagaimana detail gitu kan. Udah apa namanya, udah ibaratnya udah ngejelasin panjang lebar tentang produknya, tentang manfaatnya, tentang penawarannya. Tapi orang itu malah gak tertarik, bahkan gak butuh. Gitu. Dan yang kedua ada kita itu udah jawab pertanyaannya, tapi akhirnya tetap aja mereka itu malah gak jadi beli. Dan yang terakhir biasanya kita udah panjang lebar tadi ya udah kayak cerita, udah kayak ngegali apa yang butuh, ternyata ujung-ujungnya tetap aja gak closing. Nah, teknik closing itu adalah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, yang pertama yang sering saya temui adalah customer itu yang suka nunda. Misalkan suka nunda, Mas udah udah pesen nih hari ini, tapi bayarnya 2 hari lagi ya, atau misalkan bayarnya mau minggu depan. Nah, saya itu biasanya memberikan waktu penawaran yang berikan penawaran dengan batas waktu. Gitu misalkan boleh Mas, misalkan kalau Mas mau transfer di minggu ini, saya kasih diskon nih misalkan 20.000, 25.000. Tapi maksimal bayarnya besok misalkan kayak gitu. Itu dengan memberikan penawaran yang dibatasi oleh waktu. Yang kedua adalah memberikan testimoni. Jadi kasih testimoni pembeli sebelumnya supaya orang itu gak nunda lagi karena mungkin nundanya itu mungkin karena belum yakin nih dengan produknya. Makanya kita harus memberikan testimoni yang bagus gitu kepada customer kita. Jadi orang itu udah mau beli tapi ragu, kasih aja testimoni kayak gitu. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hambatan customer-nya. Nah, mungkin nundanya itu mungkin karena tadi ya ada hambatan misalkan. Nah, hambatan itu kita gali, kita berikan solusinya supaya orang itu bisa bayar produk kita. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman jualnya jasa layanan, bisa menggunakan layanan yang teman-teman tawarkan. Nah, yang kedua adalah customer itu suka bandingin harga gitu ya. Nah, ini kan sering terjadi ya gitu ya, di mana produk kita dijualnya dengan harga 50.000, kalau di yang lain bisa jual lebih murah misalkan. Nah, kita mensolusikannya dengan cara memberikan edukasi value lebih terhadap produk kita. Jadi dengan misalkan teman-teman udah datang customer ke teman-teman misalkan, oh Mas, misalkan kalau di toko sebelah harganya segini gitu kan. Nah, kita kasih tahu aja misalkan Mas dengan harga segini tuh Mas bisa dapat produk yang seperti ini loh. Coba kalau misalkan Mas beli dengan harga yang lebih murah apakah bisa mendapatkan value yang seperti ini juga. Nah, teman-teman bisa lebih yakinkan lagi supaya orang itu lebih yakin dengan membeli produk yang kita tawarkan. Jadi bisa dikasih apa namanya kalau bahasanya tuh harga murah, harga itu menentukan kualitasnya. Jadi teman-teman yang produknya mahal, jangan terlalu takut dengan harganya yang mahal. Misalkan teman-teman bisa menawarkan dari segi value-nya atau dari segi manfaat dari produknya. Gitu. Yang kedua adalah dengan membandingkan langsung dengan kompetitornya gitu kayak tadi gitu ya. Mas kalau misalkan di sebelah harganya memang lebih murah tapi apakah bisa dapat manfaat yang sama dengan produk kita atau misalkan di sebelah mungkin layanannya lebih bagus misalkan misalkan di kita dari segi layanan memang lebih kurang tapi teman-teman bisa kasih apa yang kira-kira kita bisa lebih dari kompetitor kita. Itu mungkin teman-teman harus meriset dulu ya siapa kompetitor kita, seperti apa produknya, seperti apa servisnya, nah, kayak gitu-gitu teman-teman bisa di riset dulu, setelah itu bisa langsung dibandingkan aja dengan kompetitornya. Lalu yang terakhir adalah dengan menawarkan bundling atau promosi khusus. Nah ini mungkin yang sering saya gunakan ya karena ketika apa namanya dengan harga yang mahal gitu kan kita saya sering menambahkan produk yang lain gitu kayak misalkan produk A ditambahkan dengan produk B yang kira-kira produknya itu masih saling berkaitan gitu masih saling apa namanya ada hubungannya gitu secara manfaatnya kayak gitu. Nah yang terakhir adalah biasanya customer itu nggak ngerespon saat di follow up. Nah, yang kayak gini biasanya setelah kita follow up, misalkan udah follow up berhari-hari tapi tetap gak ada kabar, biasanya saya pilih waktu yang tepat pada saat follow up, misalkan kalau misalkan target market kita itu adalah
anak-anak muda misalkan. Nah, kita menggunakan waktu yang kira-kira di target market itu ada waktu luang gitu sehingga bisa balas follow up kita. Misalkan sebelumnya saya pernah jualan kelas juga. Jadi kelas itu target marketnya adalah business owner. Nah, business owner itu mungkin di jam-jam tertentu tidak bisa dihubungi gitu, bahkan tidak lihat HP sama sekali. Saya pilih waktu di jam-jam yang agak senggang, misalkan di jam 12, di jam 7 sampai jam 8 malam itu saya coba follow up di hari itu dan alhamdulillah bisa dapat respon yang bagus juga gitu. Bisa dapat jawaban kenapa misalkan ikut workshopnya, kenapa ingin daftar di workshopnya, sehingga biasanya dapat curhatan gitu ya, biasanya dapat curhatan malah jadi ngobrol kan, saya juga bisa menggali kebutuhannya, eh, jadi bisa dapat jawaban sehingga orang itu bisa mudah gitu di follow up. Jadi harus pandai-pandai memilih waktu supaya orang itu bisa menjawab pesan kita secara cepat kayak gitu. Nah, yang kedua adalah membuat follow up yang singkat namun menarik. Nah, ini sebelumnya saya juga pernah mengalami nge-follow up itu kok apa namanya teksnya itu terlalu panjang dan malah jadi pusing gitu buat yang bacanya. Nah, itu kan gak nyaman gitu untuk customer-nya sendiri. Makanya kita harus belajar ada namanya teknik copywriting untuk follow up di WhatsApp. Jadi bagaimana headline-nya, bagaimana konten isinya, dan bagaimana apa namanya bagaimana penawarannya itu supaya bisa lebih menarik dengan copywriting yang pas kayak gitu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan mengelola data customer. Nah, pada saat follow up itu kan wajib banget ya memiliki data. Makanya kita harus mengelola data-data mana yang udah di follow up, mana yang dia menjawab misalkan nggak ada uang, mana yang dia menjawab dengan apa namanya tidak ada waktu buat ikut kelasnya misalkan. Nah, itu teman-teman harus mengelola data customer itu sesuai dengan jawabannya. Supaya apa? Supaya ketika kita menggunakan data tersebut, kita bisa lebih pas gitu memberikan penawaran yang kira-kira orang itu bisa cocok gitu dengan penawaran itu kayak gitu. Jadi teman-teman harus mengelola data dari customer itu supaya teman-teman harus bisa mengelola data customer lebih baik lagi. Jadi saya juga pernah mengalami data customer itu acak-acakan. Saya nggak tahu ini orangnya gimana, saya nggak tahu sebelumnya dia ditawarin apa. Jadi ketika saya follow up dengan data itu lagi, saya bingung gitu. Saya harus kasih penawaran yang seperti apa. Nah, teman-teman jangan sampai seperti itu juga gitu kan. Jadi harus mengelola datanya dengan baik supaya bisa ditawarkan dengan produk yang pas juga gitu, dengan penawaran yang tepat juga. Jadi bisa meningkatkan rasio closing-nya. Begitu, teman-teman. Ya, mungkin itu aja buat materinya, ibu sharing-sharing dikitnya. Jadi kalau misalkan saya rangkum, jadi kita harus menguasai basic customer service itu seperti memahami alur penjualan, memahami temperatur market, dan yang terakhir adalah menguasai teknik closing. Begitu. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Saya kembalikan ke Aildan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ramadan yang telah sharing-sharing terkait bagaimana menjadi seorang customer service atau menjadi admin. Tentunya karena kita misalkan nih sebagai business owner yang baru mulai, tentu kita sekaligus advertiser dan juga sekaligus orang yang closing. Nah, tentu teman-teman harus tahu nih teknik untuk closingnya. Nah, oke teman-teman semuanya, kita akan masuk langsung ya ke sesi tanya jawab. Ya teman-teman yang ingin bertanya, monggo silahkan langsung di drop pertanyaannya di kolom Q&A, atau yang mau langsung ya silahkan untuk hands on. Nanti teman-teman bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan Kak Rama. Oke, boleh. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk di kolom komentar. Atau teman-teman mungkin di sini mau curhat gitu ya. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang baru mulai bisnisnya, gimana sih leads yang masuk, terus gimana teman-teman bisa closing gitu. Teman-teman di sini ada yang sudah mulai jualan, kemudian untuk yang closingnya masih oleh teman-teman sendiri, barangkali.
atau udah punya tim? Yang udah punya tim barangkali boleh di kolom chat ya, saya sudah punya tim atau memang masih di closingin oleh sendiri gitu ya. Oke, nah sambil menunggu nih teman-teman dari teman-teman peserta, nah barangkali kita coba ngobrol-ngobrol dulu nih Kak Rama ya. Jadi kita sebagai business owner gitu ya, kadang yang paling berat itu adalah justru di closingnya gitu. Mungkin kita bisa mengumpulkan leads yang sangat banyak ya. Kemudian gimana sih closingnya? Nah, sebenarnya Kak Rama nih, ada nggak sih dari closingan itu ya minimal closing? Jadi kita bikin KPI gitu. Sebenarnya ada nggak sih minimal sehatnya gitu? Apakah 10% dari total leads yang masuk atau 20% atau 30% atau sebenarnya dari masing-masing bisnis model itu berbeda-beda gitu minimal closingnya gitu. Dari pengalaman Kak Rama sendiri sebenarnya ada berapa persen sih kita harus closing supaya kita bisa menutup gitu ya em, biaya operasional kita gitu. Oke, siap. Kalau biasanya gitu kan, kalau misalkan untuk yang sebelumnya saya jualan kelas itu biasanya di rasio closing supaya bisa nutup itu di 35 sampai 40% supaya bisa menutup biaya marketingnya gitu ibaratnya gitu ya. Jadi di angka dia 35 sampai 40%. Kalau misalkan untuk penjualan produk fisik mungkin di sekitar 30% sampai ya 30% sampai 40%-an gitu supaya bisa maksimal gitu dari rasio closingnya. Dan kalau misalkan dari tadi ya misalkan dari yang dari kita closing 40%, nah itu kan 60%-nya itu adalah data yang belum closing tuh. Nah, data closing yang 60% itu bisa dimaksimalin lagi gitu supaya bisa mengejar di 40% di bulan selanjutnya misalkan. Jadi eh, 40% atau misalkan 30% itu udah lumayan lah gitu. Bagus banget. Oke, berarti emang sebenarnya dari masing-masing bisnis model itu ternyata memang beda-beda ya dari berapa minimal Betul. closingnya gitu. Ya, Hmm. karena kan apa namanya dari kebiasaan pembelinya juga ibaratnya beda-beda gitu ya. Makanya mungkin perlu di riset misalkan selama sebulan atau misalkan 3 bulan rasio closing mana yang paling pas. Dengan rasio closing berapa gitu yang kira-kira bisnis itu bisa lebih bagus gitu secara omsetnya gitu sih kan. Oh, berarti Hmm, memang kita harus punya data juga mungkin ya. betul. Sebenarnya dari satu campaign ini bisa menghasilkan berapa closingan gitu ya. Dan itu nanti yang Hmm, akan menjadi benchmarking kita untuk closingan atau minimal closingan di campaign ke depannya gitu mungkin ya. ya, betul-betul kami seperti itu. Oke, ya memang sih ya sekarang itu data penting banget ya. Nah, untuk mengelola database sendiri ini gimana ya, Kak Rama? Jadi misal Hmm, nih udah ada data yang masuk gitu ya kan selain pakai order online mungkin yang versi simpelnya mungkin gitu dah. Gimana kira-kira supaya kita tuh manajemennya lebih mudah, lebih gampang apalagi kan mungkin e-commerce ini ya mulai dari ngiklan, kemudian ngumpulin leads sampai nge-CS-in masih sama sendiri. Nah, ini ya, kira gimana nih cara simpelnya, cara mudahnya? siap. Oke, mungkin secara simpelnya mungkinnya kita bisa pakai WhatsApp bisnis gitu ya. WhatsApp bisnis itu emang fitur-fiturnya itu udah sangat lengkap sebetulnya. Jadi kalau misalkan dari segi profilnya juga kita bisa tambahkan jam kerja, misalkan jam on off kita bisa lah masukkan link produk kita bisa menambahkan katalog gitu ya. Dan juga dari segi CS closingnya itu kita bisa pasang label. Jadi nomor-nomor mana aja nih yang kira-kira kita bisa follow up besok yang kira-kira kita bisa chatting, kita bisa follow up di satu hari misalkan atau bisa pakai labeling gitu. Jadi labeling itu fitur yang emang buat CS itu sangat berguna gitu ya supaya bisa nandain nandain gitu mana aja nomor-nomor yang kira-kira bakal potensial untuk bayar kayak gitu. Gitu sih Kang, untuk Hmm. toolsnya gitu. Kalau misalkan kayak udah pakai spreadsheet, udah pakai order online itu kan udah sangat expert gitu ya. Kita harus setting-setting kayak Hmm. gitu ya. Karena order online juga bisa mungkin ya saya juga pakai order online gitu ya. Enaknya itu di order online kita bisa follow up secara otomatis gitu. Enaknya gitu. Jadi
kita tinggal setting jamnya, kita tinggal setting teksnya, itu udah langsung otomatis nge-follow up sendiri. Kita tinggal lanjutin aja, misalkan udah dari pesan otomatis ternyata balas, nah kita tinggal balas-balasin satu gitu. Jadi kita gak harus ribet follow up lagi gitu. Kita tinggal kita tinggal pakai toolsnya, tinggal setting, tinggal nunggu gitu ya, mana yang balas gitu, atau kita bisa follow up lagi di besoknya gitu. Oke, siap, siap. Oke, berarti memang memaksimalkan WhatsApp juga itu salah satu teknik bagaimana kita bisa merapihkan leads yang masuk gitu ya. Betul. Paling nanti tadi ada temperatur customer ya, mulai dari yang cold, kemudian warm sampai dengan yang hot gitu ya. Oke, baik Kak Rama, terima kasih banget nih ya Ya, untuk sama-sama. informasi sharing-sharingnya terkait customer service gitu ya, terkait closingan. Juga pasti ini teman-teman butuh banget nih insight-insight bagaimana kita bisa cepat nih untuk closing karena banyak leads aja nggak cukup gitu daripada kita nggak closing. Nah, mungkin sebelum di closing gitu ya dari Kak Rama ada closing statement dulu barangkali sebelum nanti kita masuk ke sesi selanjutnya dari Mas Dauhan. Monggo. Oke. Untuk closing statement-nya ya paling itu ya, kita bisa meningkatkan rasio closing itu dengan apa namanya konsistensi gitu. Ketika kita udah paham satu teknik closing, kita sudah bisa menggunakan beberapa pola penjualan, namun kita gak bisa konsisten dengan pola dan teknik tersebut, ya sama aja gitu dengan kita gak belajar sama sekali. Makanya untuk kita bisa meningkatkan omset tiap harinya, kita harus konsisten dengan teknik yang kita pelajari, dengan pola-pola yang kita gunakan supaya kita bisa memaksimalkan penjualan setiap harinya. Itu sih Kang untuk closing statement-nya. Mohon maaf jika ada kekurangan untuk penyampaian di sharing sore ini. Ya, mangga. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Ramadan ya. Alhamdulillah teman-teman tadi kita udah dapat insight sama-sama. Tentu ini adalah insight yang penting untuk teman-teman ya. Bagaimana cara closing. Nah, teman-teman kita akan masuk ke sesi terakhir. Ada 30 menit kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu VIP seller dari Ocademy, di mana VIP seller ini sudah menghasilkan revenue ratusan juta setelah mulai beriklan ya di Stack Video di Meta dan juga yang telah mengikuti kegiatan atau program Immerse Club. Nah, kita langsung saja sambut ya. Ada Mas Dauhan Arya. Halo Mas Dauhan. Halo Mas. Wah. Oke. Suara saya jelas Mas Dauhan? Dengar nggak Mas suaranya? Suara Mas Ildan jelas atau Jelas berisik? ya. Oke. Oke, suara Mas Dauhan juga aman. Nah, teman-teman, suara Mas Dauhan udah terdengar jelas? Boleh di komen teman-teman kalau misalkan ada kendala di suaranya barangkali. Sudah aman. Oke. Baik. Nah, ini Mas Dauhan, kita ngobrol-ngobrol aja sebenarnya kalau sama Mas Dauhan ini ya. Sebelum mungkin nanti ada beberapa hal yang Mas Dauhan ingin sampaikan ke teman-teman Immerse Club atau ke teman-teman peserta yang memang saat ini baru mau mulai jualan di Stack Video atau ingin bergabung di Immerse Club khusus spesial di Stack Video. Nah, mungkin dari Mas Dauhan sendiri ini ya. Sebenarnya dari Mas Dauhan sendiri untuk beriklan gitu ya, untuk beriklan ini udah berapa lama gitu ya mulai beriklan? Apakah memang sudah lama beriklan sebelumnya atau memang baru mulai ngegasnya setelah ikut di Immerse Club dari Ocademy? Oke Mas, mungkin saya perkenalkan dulu ke teman-teman. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Dauhan Arya Maulana, sering dipanggil Dauhan, dan aku sekarang masih ngomongin masuk ke dunia iklan ini. Aku udah mulai dari waktu awal aku kuliah, itu mungkin bukan awal kuliah sih, pertengahan kuliah itu di tahun kemarin, di awal tahun kemarin. Jadi di awal tahun kemarin itu aku baru mulai belajar, baru mulai nyentuh-nyentuh, dan itu langsung belajar ngiklan ke internasional ya gitu. Dan saya pada akhirnya dari belajar-belajar itu tuh ada permasalahan, yaitu adalah payment processor yang mana pada akhirnya aku nggak bisa dapat izin buat menerima pembayaran dari luar karena ada permasalahan di dokumentasi lah, perizinan lah gitu. Dan akhirnya aku bulan Desember kemarin
mulai nih belajar secara otodidak sendiri buat iklan di Indonesia. Pertama cuma baru ngiklan di satu platform aja tuh waktu di bulan Desember. Nah, terus akhirnya di bulan Januari kemarin aku ketemu sama yang namanya Immerse Club. Dan di situ aku belajar banyak banget dari suhu-suhu, dari Mas Irfan, dari Mas Yusar buat iklan di Meta, di Snack Video, dan di TikTok juga karena aku juga sebelumnya main di TikTok. Dan di situ alhamdulillahnya aku udah bisa ngegas ngiklan di Indonesia dan udah sampai revenue lumayan lah. Dan saat ini posisinya aku masih palu gada, aku masih belum punya brand sendiri dan apa ya? Mungkin di sini karena aku palu gada bisa lebih relate sama teman-teman karena tadi dengar dari Mas Hildan banyak yang baru mulai ya. Nah, pastinya banyak yang punya brand dan di sini aku senang banget bisa sharing sama teman-teman dan aku pengen banget bantu teman-teman yang baru mulai biar bisa langsung dapat profit besar dari bisnis model beriklan ini. Gitu sih, Mas. Baru mulai Januari kemarin ngegas iklannya. Wah, luar biasa ya. Berarti baru mulai ngegas tuh justru di Januari. Dan sekarang Januari, Februari, Maret, April ya. Terhitung 4 bulan ya, Mas Tuhan ya. Dan sekarang saya dengar-dengar revenue-nya itu bulanannya hampir setengah M ya, kalau nggak salah ya. Ya, ya. Mungkin apa Nah, lumayan lah ya, Mas. Segitulah. ya, oke. Nah, ngomong-ngomong ya, katanya Mas Tuhan mau sharing-sharing nih sedikit tentang beriklan di Stack Video. Nah, ini jadi momen yang penting juga nih untuk teman-teman yang emang belum berjualan di Stack Video gitu ya, yang belum mengenal platform Stack Video. Nah, mungkin dari Mas Tuhan sendiri ada yang mau di-sharing gitu ya terkait berjualan di Stack Video. Oke, Mas. Boleh, Mas Tuhan, mangga. Oke, sebelum kita masuk ke yang pembahasan kenapa aku di sini juga memilih Snack Video sebagai salah satu platform beriklan aku, mungkin aku perlu apa namanya kasih tahu ke teman-teman ya kalau aku ini bukan bohongan gitu ya. Kayak mungkin teman-teman lihatnya kayak wah Mas Dawani masih muda ini jangan-jangan bohong atau apa. Mungkin aku bisa kasih bukti ke teman-teman kalau misalnya aku emang beneran iklan di order online dan emang dapat. Aku boleh share screen nggak, Mas? Ya, sudah bisa share screen belum? Halo, Mas. Mas Ildina, aku boleh share screen? Oke, Ya, bentar, boleh Mas. share screen. Sudah. Kalau belum bisa share screen, nah ini sudah saya ubah jadi multiple participant. Jadi sudah bisa share screen harusnya. Oke. Oke, siap, Mas. Sebentar. Mungkin ini udah kelihatan ya, Mas? Udah kelihatan belum share screen? Aman. Sudah kelihatan, Mas? Masih Sudah aman. Udah muncul, aman. Iklan dari awal. Udah muncul. Oke, siap. Oke, dari awal bulan bulan Januari aku pertama iklan dan belajar di Mars. Aku udah apa namanya kumpulin revenue kurang lebih 1,4 M. Dan di sini dalam 90 hari ya, dari bulan Januari ya. Dan ini nggak diedit kalau mungkin ada guru-guru di luar sana yang sering edit pakai Inspect Element. Ini aku berani refresh. Dan emang apa namanya ini yang aku dapetin selama ini dari belajar di Immerse Club. Jadi di Immerse Club ini emang value-nya gede banget. Jadi ini salah satu toko aku. Wait. Nah, ternyata agak lemot sih. Oke. Jadi kurang lebih aku Januari ke April di satu toko aku udah bisa kumpulin 1,4 M dari new yang masuk beneran yang udah closing dan bukan cuma yang unrealized. Jadi kurang lebih mungkin ini sebagai apa ya? Bukan sebagai flex tapi sebagai dasar agar teman-teman bisa apa ya? Bisa percaya kalau emang Immerse Club ini se-valuable itu. Karena aku sangat terbantu buat scaling produk aku, buat testing, buat belajar, boleh dari 800 jutaan. Oke, jadi mungkin apa namanya? Ini sebagai bukti aja kalau emang Immerse Club adalah salah satu. Wah, ternyata maaf teman-teman, sepertinya ada kendala di koneksinya Mas Tuhan ya.
Oke, boleh ditunggu dulu teman-teman. Halo, halo Suhan. Halo Mas, kayak sinyal saya Ya, iya sih, sinyalnya Pak ada kendala nih. halo, halo. Tes. Nah, ini udah suaranya masuk. Mungkin Mas Tuhan boleh dicoba untuk off cam aja Mas Ya, Tuhan. tapi sekarang udah jelas belum ngomong? Iya, sekarang untuk suaranya udah masuk. Oke, siap. Supaya nggak mengganggu sinyal. Boleh Oke, dicoba di. siap. Nah, ini lebih baik nih kalau untuk Oke, apa udah. namanya menggunakan off cam. Boleh dicoba. Oke. Monggo lanjut Kalau Mas buat Tuhan. yang share screen tadi udah kelihatan belum sih Mas sebenarnya? Yang buat share screen tadi udah kelihatan belum Mas? Untuk share screen belum? Yang tadi Mas? Yang tadi udah. Oh, yang tadi udah. Oke. Jadi mungkin Ya, kurang cuma itu aja sih Mas, kayak yang share screen yang mau apa namanya saya liatin ke teman-teman kalau memang Image Club ini bisa membantu saya buat scaling gitu. Dan sekarang mungkin saya masuk ke topiknya yang snack video. Alasan kenapa saya milih snack video itu karena snack video ini tuh sekarang kalau menurut saya itu kayak istilahnya tabang emas baru lah. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang udah berpengalaman ngiklan di Meta, itu tuh kalau ngiklan di Meta di tahun 2019, 2018, itu katanya emang gampang banget ya. Jadi kayak kita lempar produk apa aja itu gampang banget jadi produk winningnya. Nah, kalau menurut saya di snack video sekarang itu momennya kayak istilahnya golden momennya buat kita mengiklan di snack video gitu loh. Karena belum banyak pengiklan yang masuk di situ. Jadi saingan kita masih dikit. Dan di snack video ini sebenarnya itu kalau kita ngiklan palu gada itu sangat mudah banget buat nyari produk. Kenapa? Karena kita tinggal cari produk winning yang udah ada di platform lain dan kita lempar snack video itu menurut saya selama saya coba ini 90% itu bakal jadi produk winning. Kenapa? Karena pengiklannya masih dikit dan akses buat dapat akun iklannya itu perlu beberapa proses dulu. Dan menurut saya ini apa ya? Dan di snack video ini tuh sangat bantu banget karena dibanding di platform lainnya sekarang kayak Meta sama TikTok yang istilahnya udah lebih besar duluan di platform beriklan, itu snack video hitungannya masih murah banget dari segi cost per million. Jadi di snack video dengan budget iklan rendah pun kita udah bisa jangkau orang sangat banyak. Jadi peluang buat dapat customer tuh juga lebih besar di sini. Dan juga ditambah dengan kompetitor yang sedikit tadi. Dan juga yang paling saya suka dari snack video itu sekarang lagi ada voucher kayak yang udah dijelasin sama Kak Marita sama Kak Elvira tadi. Yang mana dari pengguna baru pun kita misalnya spending $500 dapat $100. Terus kita spending $2.000 dapat $500. Yang mana itu bantu banget buat pemula karena misalnya kita masih baru belajar iklan juga nih di snack video, tapi ya jelas masih kurang maksimal. Kita masih bisa kebantu dengan bonus iklan tadi. Karena kayak istilahnya iklan gratis lah. Karena iklan gratis kita nggak perlu mikirin cost per resultnya. Jadi kayak kita jual produk dengan full margin yang tinggi dan jadi bisa nutup kalau misal biaya belajar sebelumnya. Kurang lebih gitu sih Mas. Kalau yang pandangan saya menurut tentang snack video ini. Oke, wah luar biasa banget nih ya. Tadi kita lihat saksiin ya bersama-sama teman-teman ya. Di mana tadi teman-teman bisa ngelihat ya dashboardnya Mas Dawan Arya luar biasa ya. Kayaknya itu orderannya setiap menit ya, setengah menit sekali itu kayaknya masuk terus nih. Kalau ngelihat dari total ordernya ya, dari laporannya, wah luar biasa. Nah, teman-teman, kita dari teman-teman peserta barangkali ada yang mau sharing-sharing, ada yang mau tanya-tanya ke Mas Dauhan, boleh, mangga silahkan. Mungkin barangkali teman-teman nih ingin tanya nih sebenarnya apakah memang untuk produk tertentu Mas di Stack Video ini bagus nggak gitu ya? Atau mungkin ada pengalaman dari Mas Dauhan untuk produk fashion atau produk herbal atau produk apapun, oh ini kurang bagus nih atau sebenarnya enggak semua produk bagus di Stack Video. Nah, barangkali teman-teman boleh nih ya yang mau tanya-tanya ke Mas Dauhan ya. Nah, sambil menunggu nih teman-teman bertanya nih ya. Mungkin saya juga ingin ngobrol-ngobrol juga nih sama Mas Dauhan. Nah, dari Mas Dauhan sendiri memang apa sih sebenarnya kan kalau tadi kita bicara manisnya nih ya, kita berbicara manisnya bagaimana beriklan di snack video gitu. Nah, kalau dari Mas Dauhan sendiri apa sih kendala terbesar sebenarnya yang dihadapi ya di snack video ini dan apakah sebenarnya dari kendala itu lebih bisa di-solve daripada di Meta gitu ya. Karena mungkin kalau di Meta ini sudah terlalu kompleks problem dan masalah yang ada di Meta. Nah, sebenarnya kalau di snack video ini
apakah lebih mudah untuk solve-nya dibanding dengan Meta? Karena mungkin ini jadi pertimbangan juga nih dari teman-teman untuk beriklan. Karena aduh masih takut nih gitu kan, masih takut atau masih pertimbangannya cukup gitu ya, cukup berat kalau mau pindah platform ke Snack Video. Boleh dari Mas Doan gimana nih kira-kira? Oke, mungkin apa namanya? Oke, thank you pertanyaan Mas Ildam. Kalau misalnya buat ini ya Mas, kayak misalnya problem-problem yang ada di Snack Video ya. Nah, mungkin kalau buat problem dari saya sendiri itu kayak mungkin karena di Snack Video ini itu masih di review apa namanya reviewnya kalau nggak salah itu masih sama dari timnya Snack Video nggak oleh buat. Jadi ada beberapa hal yang sering bikin kita reject. Jadi kayak misalnya kayak hal kecil nih kita lupa nih ternyata kayak misalnya mau nandain produk, ini produk jualan di Snack Video. Terus kita masih kasih nama Snack Video di nama produknya. Nah, itu tuh ternyata reject tuh gak bisa aktif di Snack Video. Itu juga udah dijelasin tadi di share screen oleh sama Kak Mareta ya tadi ya. Nah, dan tapi yang saya suka dari Snack Video daripada di platform lainnya itu kita langsung dapat full support dari tim Snack Video itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau beriklan di Snack Video lewat Immerse, lewat Academy ini, itu teman-teman bakal dapat grup di mana teman-teman itu bakal jadi satu sama Kak Rama, sama teman-teman dari tim Snack Video, yang mana bakal bantu teman-teman semua buat solve problemnya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang mungkin teman-teman bingung nih, kayak, oh di platform lain kok bisa, kok di tim di reject. Nah, ternyata nanti dari tim Snack Video akan bantu ngecek, kayak misalnya hal apa aja yang perlu kita benahi. Nah, kalau misalnya kayak di Meta kan kita misalnya ada iklan atau ad group yang kena reject itu agak susah ya supportnya ya. Ya teman-teman yang pernah beriklan di Meta tahu sendirilah karena supportnya nggak bisa ngehandle ngiklan sebanyak itu, kompetitor sebanyak itu. Jadi mereka kurang intens. Sedangkan di Snack Video ini sangat intens. Jadi bahkan kita bisa private chat ke Kak Elvira, ke Kak Marita tentang gimana sih cara nyelesain problem ini, misalnya ads-nya reject, terus misalnya mau iklan ini kok performanya kurang, nanti dari tim Snack Video ngasih saran bagusnya gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya masalah-masalah di Snack Video itu bisa diselesaikan semuanya sih, Mas. Yang penting kita mau terbuka ke tim Snack Videonya dan kita iklan sesuai dengan produk yang apa ya, yang emang cocok lah buat iklanin, produk yang emang cocok buat para customer gitu. Pasti dapat support dari tim Snack Video. Oke, jadi memang dari segi solving kalau di Snack Video sendiri kalau ada problem itu lebih cepat untuk di solve ya dibanding dengan di Meta ya, karena memang banyak full support langsung dari tim Snack Videonya begitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Tuhan, ini dari Kak Kenny nih. Mas Dauhan jualan produk apa? Boleh di-share rekomendasinya. Wah, ini menarik nih. Jadi teman-teman juga pengen tahu juga. Oke. Oke, langsung boleh dijawab nih Kak Ildan. Boleh langsung. Oke, jadi apa namanya kalau buat yakin ya, kalau misalnya produk jual produk apa itu boleh di-share. Kalau dari saya di sini enggak. Karena kalau buat produknya, saya mau share-nya di course-nya Snack Video yang Immerse yang khusus Snack Video besok. Kenapa? Karena ini forum publik. Jadi kayak sebenarnya saya kurang open tentang produknya karena itu adalah dapur dari iklan saya itu sendiri. Karena kunci dari kita beriklan adalah produknya. Dan di mana kalau di publik sini saya nggak mau buka dapur saya sendiri. Kecuali kalau nanti di Immerse yang Snack, saya mau buka semuanya mulai dari flow saya testing produk, scaling produk, terus customer service, terus apa namanya supplier yang benar. Jadi kalau buat produknya sih dulu ya. Jadi mau nanti aja deh kalau waktu di kelas. Jadi kalau Mas Kenny mau tahu di kelas bakal saya spill. Itu saya sebenarnya 1M itu dari satu produk sih Mas sebenarnya. Jadi makanya mau spill saya spill nanti aja. Nah, ini menarik banget nih ya. Jadi Mas Dohan nanti mau nge-spill khusus kepada peserta Immerse Club Special Edition Snack Video. Nah, jadi teman-teman ya untuk Kak Kenny ya mohon maaf banget gak bisa di-share di sini karena memang untuk produk ini adalah salah satu komponen yang paling penting dalam beriklan. Jadi memang untuk produknya sendiri kita dari Mas Dohan sendiri ya belum bisa share. Nah, untuk teman-teman
yang ingin tahu, khususnya untuk Kak Kenny nih, untuk Kak Kenny yang pengen tahu produk apa yang dijual oleh Mas Dauhan, gimana cara closingnya, gimana ngiklannya, makanya Kak Kenny langsung aja join di di Immerse Club khusus special edition snack video ads. Termasuk juga untuk teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain, ayo kita ikut ya program Immerse Club khusus special edition snack video ads. Mungkin saya sekalian aja ya Mas Dauhan ya, share informasinya ya. Boleh. Oke, saya akan coba sambil informasi nih teman-teman ya. Sebelum teman-teman ingin bertanya lebih lanjut lagi, jadi teman-teman di Akademi ini kita akan menghadirkan salah satu program yang menjadi program utamanya Akademi ya, di mana teman-teman nanti akan mendapatkan berbagai macam insight terkait jualan online, khususnya di multi platform, dan untuk platform ini dalam hal ini kasus ini yaitu berjualan di snack video. Nah, untuk teman-teman di snack video ini adalah program mentoring ya, sekali lagi adalah program mentoring. Jadi teman-teman nanti akan dimentori langsung ya oleh mentor-mentor expert dari tim Akademi dan juga dari tim snack video, dan termasuk juga akan dimentori langsung oleh Mas Dauhan. Ya, jadi teman-teman nanti langsung akan mendapatkan informasi langsung dari Mas Dauhan dari tim expert Akademi dan juga snack video. Nah, di sini itu mendapatkan berbagai macam materi ya, atau juga di sini teman-teman yang ingin tahu peluang lebih besar lagi, yang ingin tahu peluang lebih dalam lagi terkait bagaimana di snack video ya. Jadi teman-teman menikmati apa aja sih ya ketika teman-teman join di snack video ini, teman-teman nanti akan mendapatkan gratis seumur hidup snack video whitelist account. Jadi teman-teman akan mendapatkan akun dari snack video ini gratis ya seumur hidup. Kemudian gratis sewa Facebook whitelist account untuk 3 bulan untuk Facebook whitelistnya. Dan akan ada sesi 8 sesi mentoring bersama tim snack video, customer service expert, snack video ads expert, digital marketing expert, VIP seller, dan suhu jualan online lainnya. Dan kemudian teman-teman, nah ini teman-teman update leading produk mingguan dari Ostok. Nah tadi Kak ini tanya ya tentang produk. Dan tadi juga disediakan di spill untuk produk leading yang bisa dijual di platform snack video ya. Kemudian juga akan tergabung ke dalam grup networking dan diskusi sesama Immerse. Dan nanti ini yang paling penting, teman-teman akan mendapatkan bonus iklan sebesar 750.000. Jadi teman-teman bayar, nanti teman akan mendapatkan otomatis ya saldo beriklan 750.000 ya. Apalagi itu teman-teman nggak perlu bikin CPR-nya karena itu udah bonus ya. Teman nanti langsung ya akan belajar bersama Mas Ramadan dan juga dengan Mas Dauhan. Tadi di spill Mas Dauhan hanya akan sharing bagaimana teknik beriklannya, bagaimana produk ya, apa produknya hanya nanti saat teman-teman mengikuti program Immerse Club Special Edition Snack Video. Nah, teman-teman berarti harganya ya, untuk harganya sendiri teman-teman ini bisa sekitar 999.000, eksklusif dan terbatas hanya untuk 10 orang saja. By the way, ini sudah ada 5 orang di daftar, jadi teman-teman hari ini ya, tersisa 5 orang lagi. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman hubungi ke CS Dina, atau teman-teman bisa hubungi ke nomor yang kita drop di kolom chat ya. Silahkan dari tim Event Academy boleh di drop nomor yang nanti bisa dihubungi untuk pendaftaran Immerse Club. Nah, di sini ada pertanyaan kebetulan dari gimana cara join Immerse Club besok, Kak. Untuk Kak Faisal, ya. Jadi Kak Faisal mangga silahkan langsung daftar ke nomor yang nanti kita akan share, atau nanti seluruh peserta yang di sini akan dikirimkan rekaman ya, nanti boleh langsung sharing-sharing kontak dengan yang akan menghubungi teman-teman semuanya gitu.
Oke, teman-teman, nggak terasa ya, waktunya sudah hampir mau selesai. Nah, sebelum kita akhiri, teman-teman, kita akan kasih kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Mas Dauhan ya, mumpung masih ada, teman-teman silahkan bertanya ke Mas Dauhan, atau nanti boleh nih, ingin lebih dalam lagi terkait teknik beriklannya di Snack Video, mungkin nanti langsung di program Immerse Club-nya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Dauhan, ada yang ingin disampaikan dulu, Mas Dauhan, mangga. Oke. Oh, ini ada pertanyaan, Mas. Oh, enggak, bukan. Oh iya. Oke, mungkin buat closing statement ya, yang ingin disampaikan ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang di sini pasti udah tertarik kan, karena udah masuk ke Zoom ini pasti tertarik buat belajar beriklan di Snack Video. Dan sekarang pas banget dari Immerse lagi kasih kesempatan buat teman-teman, buat 10 orang yang mau buat 10 orang terbatas yang mau belajar tentang Snack Video, boleh banget besok langsung ikut aja, karena di sini teman-teman itu biaya yang dibayarkan itu bukan biaya buat istilahnya buat belajar kayak sekedar belajar ya, tapi di sini teman-teman juga membeli waktu, membeli pengalaman, dan membeli teknik yang telah saya gunakan buat scale up produk dari 0 sampai 1 miliar, dan juga teman-teman dapat full support dari tim Snack Video dan juga tip dari Academy. Jadi di sini buat harganya itu sekarang menurut saya itu masih murah banget sih, Mas. It's a really good deals buat teman-teman buat yang mau belajar dan mau investasi ke diri sendiri buat belajar iklan di Snack Video. Dan besok waktu kalau teman-teman memang mau ikut, teman-teman boleh selama waktu course mau chat private saya tentang gimana caranya buat scaling, buat curhat ini itu, buat tanya tentang produk ini gimana, cara testingnya gimana atau flow-nya gimana, itu boleh banget. Jadi kayak di sini karena emang slotnya gak banyak ya, 10 orang, dan saya suka banget karena ini eksklusif, dan saya pengennya teman-teman yang emang serius buat bisa scaling produknya. Dan apa ya udah sih, kurang lebih itu aja sih, Mas. Jadi ini kesempatan, Mas, buat teman-teman semuanya yang mau belajar snack. Oke, nah, jadi teman-teman tadi Mas Dauhan udah mau banget full supporting untuk teman-teman. Jadi ini kesempatan yang pas untuk teman-teman ya beriklan di Snack Video dan juga join di Immerse Club Special Edition Snack Video Ads. Nah, teman-teman, kita sudah drop di sana ada nomor WhatsApp yang teman-teman bisa hubungi ya di 0821 261 40173. Nah, itu teman-teman bisa langsung hubungi untuk pendaftarannya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan slot untuk join di Immerse Club Special Edition Snack Video Ads ini. Karena tentu teman-teman bukan hanya akan menginvestasikan ya sebagian uangnya ya untuk bagaimana scale up, tapi di sini yang paling penting adalah teman-teman akan mendapatkan koneksi dan teman-teman juga akan mendapatkan full support dari Academy, dari Mas Dauhan, dari teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di ujung sesi ya. Kita akan masuk ke dalam sesi closing. Sekali lagi kami dari tim Academy mengucapkan terima kasih banyak, terutama untuk Mas Dauhan yang sudah menyempatkan hadir. Mas Dauhan, thank you, terima kasih. Kemudian untuk Kak Rama ya, dan juga untuk teman-teman semua ya, para peserta yang sudah hadir di sesi webinar kita pada sore hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Jangan lupa segera daftar karena ini tersisa 5 orang lagi. Mangga silahkan untuk segera daftar. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.